Yesus memecah roti itu, barulah mereka percaya bahwa yang datang itu adalah Yesus. Seperti itu. Dan pada saat perjamuan terakhir itu, di sana tidak ada Thomas. Kalau kita lihat dari kisah itu. Kemudian pada saat yang kedua, perjamuan yang kedua, baru Thomas di sana, ada di sana. Thomas masih ragu. Tidak seperti murid-murid yang sebelumnya. Maka Yesus pada saat itu, ini adalah membuktikan justru bahwa Yesus ini tidak mati di tiang salib. Karena pada saat Thomas datang tidak percaya bahwa dia mengira Yesus telah mati, maka Yesus membuktikan di dalam Yohanes 17 ayat 20 ayat ke-27 ini. Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku." Ya, pada saat itu Yesus membuktikan bahwa di perutnya ada bekas luka tumbak. Tapi dia masih hidup, ternyata dia masih hidup, tidak mati. Justru inilah yang membuktikan bahwa Yesus itu tidak mati di tiang salib. Seperti itu. Karena Thomas merasa, ini adalah ungkapan kaget Thomas yang mengatakan, "Ya Tuanku, ya Allahku." Ini adalah rasa keterkejutan Thomas pada saat ternyata yang mati di kayu salib itu ternyata tidak mati. Yang mereka anggap mati di kayu salib itu ternyata tidak mati. Ya, jadi harus kita baca juga ayat selanjutnya, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihatnya." Nah, ini di ayat ke-30 maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Bukan bahwa Yesus itu adalah Allah. Ayat 31 silakan dibaca Pak Buas. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup di dalam namanya. Jadi bukan supaya percaya bahwa Yesus itu Allah, tetapi supaya percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah. Silakan Pak Budi. Kalau itu dikatakan sebagai ungkapan rasa kaget ya. Pertama-tama ini bangsa Yahudi dan kita itu beda. Bahkan orang Amerika dan sebagainya memang kalau kaget ya, kalau istilahnya kita astaga Tuhan. Tapi kan ya Tuhan itu banyak ya. Ya Allah, Masa Allah. Kalau bahasa Inggris oh my God, ada yang Jesus Christ gitu ya. Tapi itu bukan kebiasaan orang Yahudi ya. Karena ada larangan dalam hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia atau sembarangan. Maka mereka tidak terbiasa melakukan hal seperti itu. Juga dalam ayat 28 ini ya, Yohanes 20:28. Thomas menjawab dia. Kalau dalam terjemahan NASB saya kira lebih jelas lagi. Thomas answered and said to him. Jadi Thomas menjawab dan berkata kepada dia. Lah, padahal kalau orang kaget lalu mengatakan ya Tuhan, dia sebetulnya tidak bicara kepada siapa-siapa. Tapi ini Thomas jelas-jelas berbicara kepada Yesus. Jadi Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Dan seandainya ini juga ungkapan kaget, maka ayat 29-nya itu tidak cocok. Yesus tidak akan menganggap itu sebagai pengakuan iman. Tapi ternyata Yesus menganggap itu sebagai pengakuan iman. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Nah, lalu kalau dikatakan bahwa Yesus tidak mati, di dalam Yohanes 19, satu pasal sebelumnya, jelas-jelas bahwa Yesus itu mati dan dikuburkan. Jadi Yohanes 13 ayat 33 ya, 34 ya. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi jelas-jelas dia memang mati, lalu dalam ayat selanjutnya, ayat 38, mayatnya diminta untuk dikuburkan. Lalu setelah itu kita masuk dalam Yohanes pasal 20, di mana Yesus sudah bangkit, dan lalu menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, tapi tidak ada Thomas memang pada saat itu. Nah, mereka menceritakan kepada Thomasnya tidak percaya. Kalau aku tidak cocokkan jariku dan sebagainya, aku tidak akan percaya. Tapi Yesus lalu menampakkan diri kepada Thomas. Ya, itu ayat 27 tadi ya.
Jadi ini memang jelas Yesusnya memang mati dan dia bangkit kembali dan Thomas mengakui dia sebagai Tuhan dan sebagai Allah. Dan itu memang cocok ya kalau misalnya kita melihat di dalam Roma pasal 1 ayat 1 sampai 4. Saya baca 3 dan 4 saja ya. Roma pasal 1 ayat 3 dan 4. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kebangkitannya itu membuktikan bahwa dia itu adalah anak Allah. Anak Allah itu sama dengan Allah ya. Atau juga dikatakan Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya waktu Thomas percaya Yesus itu bangkit, dia menyebut ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi tetap merupakan bukti Yesus itu adalah Tuhan dan Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Silakan. Oke Pak Buas, tadi kalau kita lihat di dalam Yohanes 20 sebetulnya kita tidak bisa langsung ambil di satu ayat ya. Ini sebetulnya bermula dari ayat ke-19 tentang perikopnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita baca di sini, ketika hari itu sudah malam, ini Umi akan membuktikan apa yang tadi Umi katakan, bahwa pada saat pertama kali perjamuan kudus itu Thomas tidak ada di tempat pada saat itu. Itu bukan perjamuan kudus, Umi. Ini bukan perjamuan kudus ya? Itu waktu makan malam itu kan, perjamuan Bukan. kudus. Jadi kayak yang perjamuan kudus kita lihat, itu sebelum Yesus mati. Setelah Yesus mati tidak ada perjamuan kudus. ini coba kita lihat dari ayat ke-19. Ketika hari pertama malam, hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada murid-murid itu, dan mereka bersuka cita mereka melihat tuannya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan setelah berkata demikian, ia mengebusi mereka dan berkata, terimalah roti kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, roh kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ini yang Umi tadi ceritakan. Maka kata murid-murid lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas luka paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lubangnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam satu rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Demikian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu. Ini Yesus membuktikan bahwa dia tidak mati. Karena pada saat pertama kali Thomas pada saat tidak berada di sana, Thomas tidak percaya. Sementara murid-murid yang lain sudah percaya bahwa Yesus tidak mati. Karena Thomas mengatakan, saya harus melihat dulu lambungnya dan tangannya. Maka itulah yang diminta Thomas. Kemudian 8 hari kemudian datanglah Thomas bersama-sama makan dengan mereka. Dan Yesus menunjukkan kepada Thomas bahwa Yesus tidak mati. Makanya kita pada saat membaca dalil itu tidak bisa Pak cuma satu. Karena kalau misalkan hanya satu ayat saja, kita tidak tahu yang sebelumnya seperti apa dan yang sesudahnya seperti apa. Itu pada saat mereka mengira Yesus telah mati, tetapi ternyata Yesus datang. Mereka bahkan tidak menyebut Yesus Tuhan. Bahkan mereka ketakutan pada saat itu karena menganggap Yesus itu adalah hantu, bukan Tuhan tapi hantu. Nah, makanya Yesus membuktikan bahwa dia tidak mati karena penyaliban itu. Seperti itu.
Nah, ini di ayat 30 dan 31 ini sudah sangat jelas membuktikan. Memang masih banyak tanda yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus inilah Mesias anak Allah. Bukan Allah itu sendiri. Yesus ini adalah Mesias. Mesias ini jelas bukan Allah. Mesias ini adalah yang diurapi. Jika kita menggunakan ke dalam bahasa Hebrew, itu Mesias. Kalau kita menggunakan ke dalam bahasa Yunani, pasti yang keluar kata Kristus atau Kristos. Kalau kita gunakan bahasa Arab itu adalah Rasul. Kalau kita gunakan bahasa Indonesia adalah utusan. Seperti itu Pak Budi. Jadi kalau Umi lihat di dalam ayat ini tidak bisa menunjukkan tentang keilahian Yesus. Bahkan bukan hanya ayat ini. Umi tidak menemukan selama Umi mempelajari Bible, tidak menemukan satu ayat pun yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Tetapi Al-Masih atau Mesias atau Kristus. Jelas kalau Kristus bukanlah Tuhan atau bukanlah Allah. Karena Tuhan atau Allah di dalam bahasa Yunani adalah Theos. Dia tidak bisa disebut Kristus karena Kristus sudah jelas Mesias. Seperti itu. Silakan Pak Budi. Oke, saya setuju dengan Umi. Kita tidak boleh melihat satu ayat. Kita melihat seharusnya melihat seluruh ayat dalam Alkitab yang ada hubungannya. Tentu saja kalau tidak ada hubungannya seperti Kejadian 1 ayat 1 ya tidak usah dilihat, tapi yang ada hubungannya. Kalau Umi tadi katakan Yesus tidak mati, nah kita tadi yang kan sudah saya tunjukkan dalam Yohanes 19 itu Yesusnya mati. Kalau mau lebih jelas lagi Yohanes 19 ayat 30 ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi jelas-jelas dia mati. Ya, lalu mau dipatahkan kakinya, dilihat, oh dia sudah mati, dia tidak jadi dipatahkan. Jadi orang disalib itu setiap dia tuh mau bernafas, dia tuh mesti menjejakkan kakinya. Ya, tapi kalau kakinya dipatahkan, dia tidak bisa lagi menjejakkan kakinya sehingga sesak nafas dan kematian itu menyusul dengan cepat gitu loh. Nah, tapi waktu dua orang perampok itu dipatahkan, kalau Yesus waktu dilihat loh sudah mati, buat apa dipatahkan? Tapi nganggur-nganggur sama dia ditombak, keluar air dan darah ya. Jadi memang kalau dilihat dari pasal 19 jelas-jelas bahwa dia sudah mati. Jadi mereka ditunjukkan tangan dan kakinya dan sebagainya itu bukan untuk membuktikan dia itu tidak mati, tapi sebaliknya dia mati, tapi dia itu adalah Yesus yang sama, yang disalibkan itu. Makanya ada lubang bekas paku itu. Jadi itu justru menunjukkan Yesus yang sama, Yesus mati, tapi sudah bangkit. Lah mereka tidak percaya itu, yang tidak dipercaya apa? Tidak dipercaya itu kebangkitannya. Mereka pikir ya sudah mati, ya sudah mati. Mereka tidak mikirkan kebangkitan, padahal Yesus sudah menubuatkan sedikitnya 4 kali di dalam Injil Matius ada 4 kali ya, bahwa dia akan ditangkap, disiksa, disalibkan, dibunuh, mati, bangkit hari ketiga, itu sudah dinubuatkan. Tapi tidak tahu mereka lupa atau mereka gimana, tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Nah, baru setelah menampakkan diri dan Yesus menunjukkan lubang dan sebagainya itu, baru mereka percaya, itu pun masih murid-murid, lalu Thomasnya belakangan. Jadi penunjukan lubang bekas paku dan sebagainya itu cuma membuktikan dia itu adalah Yesus yang sama dengan Yesus yang disalibkan. Biarpun itu mati, tapi Yesus yang sama itu telah bangkit. Nanti Yesus yang sama itu juga nanti yang naik ke surga dan sebagainya. Oke, Umi. Maaf Pak Budi, sebetulnya kalau misalkan kita bahas dengan ayat-ayat ini nanti kita larinya tentang kepenyaliban Yesus seperti itu. Karena nanti kalau misalkan lari ke penyaliban Yesus, Umi akan banyak sekali ayat-ayat yang ada di dalam Bible yang menyatakan ternyata Yesus ini tidak mati di salib. Tetapi yang kita bahas malam hari ini adalah tentang keilahian Yesus. Tentang yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah, seperti itu. Jadi kalau Pak Budi nanti larinya ke sana, ini akan nanti arahnya ke tentang yang disalib itu Yesus atau bukan. Itu sangat bisa sekali Umi ngebantahnya. Contohnya umpamanya apa yang disebutkan oleh Pak Buas barusan itu akan terbantah nanti dengan Matius 12:39 ya.
karena Yesus ini tidak menggenapi 3 hari, itu tentang 3 hari. Dan kalau kita baca, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat tidak setia ini menuntut suatu tanda. Jadi siapa yang menuntut suatu tanda ini? Angkatan yang jahat dan tidak setia. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ayat ke-40-nya, sebab seperti Yunus di dalam perut ikan, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal di dalam rahim bumi. Arti kata tinggal itu adalah hidup. Ya, apalagi kalau kita dikaitkan dengan nubuatan Nabi Yunus, karena Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, itu hidup, tidak mati. Artinya kalau misalkan Yesus ini menggenapi nubuatan Nabi Yunus, harusnya si anak manusia ini dikatakan di sini hidup di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam, bukan mati kemudian dibaringkan di atas batu di dalam goa. Nah ini karena nantinya akan lari ke arah, benar nggak yang mati di kayu salib itu Yesus? Tapi yang kita bahas pada malam hari ini adalah tentang keilahian Yesus. Artinya Umi harus meluruskan kembali ke Pak Buas, Ya. jangan membahas masalah itu. Karena nanti yang dibahas akan kepenyaliban. Oke Pak Budi. Ya, Siap? tapi itu kan berhubungan ya. Jadi kalau Umi tadi mengatakan soalnya yang mati bukan Yesus. Dari Yohanes 19 mengatakan Yesus. Itu kan berhubungan, mau diapakan, mau nggak Masalahnya dibahas. begini Pak, Kalau enggak, dia kalau nggak mati, Yesus dikatakan Tuhan tapi mati, mana bisa Tuhan itu mati. Apalagi kalau kita lihat di dalam Bible, ya di dalam kisah di dalam Wahyu, bentar ya, Umi lihat dulu. Oke, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat ke-32, ini jelas Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kami semua adalah saksinya. Artinya udah jelas, ini menyatakan kalaupun Yesus bangkit, tetapi bukan Yesus bangkit sendiri. Inilah Yesus yang dibangkitkan Allah, dan tentang semua itu kami adalah saksinya. Ini ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32. Makanya Pak Budi tadi pada saat menyatakan bahwa Yesus jelas di sana mati, disalib. Katanya Yesus ini ilahi, katanya Yesus ini Allah. Kalau dikatakan dia mati, kemudian ada lagi Allah yang membangkitkan, artinya Yesus ini bukanlah Allah. Karena di dalam Kisah Para Rasul jelas, pasal 2 ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Artinya Yesus bukan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksinya. Makanya kalau misalkan kita lari ke sana, nanti arahnya ke penyaliban. Contohnya kalau misalkan tentang keilahian Yesus, yang namanya Allah itu tentunya dia maha kuasa di atas segalanya. Dia berkuasa atas apapun. Dia berkuasa atas maut, tapi tidak dengan Yesus. Seperti itu. Bahkan kalau kita dengar dari kisah Pak Budi, Yesus sendiri mautnya itu sudah diambil oleh tombak orang Romawi. Seperti itu Pak. Jadi tidak ada letak kemahakuasaannya di sana. Silakan Pak Budi, supaya kita tidak oke. menjauh ke arah Iya. apa namanya perdebatan tentang benar nggak yang mati tersalib atau disalibkan itu Yesus. Ya, Karena nanti tapi akan terbantah semua. pada waktu Umi mengambil Kisah Rasul 2 ayat 32 ini, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Justru kalau dia nggak mati, bagaimana dibangkitkan? Maksud saya, pada saat kita membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 32, Yesus jelas Iya. bukan Allah. Karena Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Ya, Yesus tapi dibangkitkan berarti dia Allah, mati gitu. artinya Mesias. Poin saya sekarang poin saya tidak mempersoalkan Allah atau bukan Allah dulu, tapi dia dibangkitkan tuh kan dia mesti mati dulu baru dibangkitkan. Kalau tidak mati bagaimana dibangkitkan? Ini menurut pandangan Bible kan? Yang Oh kita iya, bahas kan menurut pandangan Bible. memang Betul nggak? pandangan Bible lah ya. Makanya dia mati Iya. dulu baru Allah membangkitkan ya. Ya menurut Benar, dia pandangan mati dulu Bible. kan? Iya. Apalagi ini Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini yang menulis adalah Lukas. Yang Iya. notabene Lukas ini bukanlah murid Yesus, yang tidak hidup bersama-sama dengan Yesus. Lukas ini adalah seorang notulen pribadinya daripada Paulus. Bahkan Lukas menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Paulus saja pada misi Paulus yang kedua di Troas Asia. Artinya pada saat apa yang ditulis Lukas tentunya bersumber daripada Paulus, seperti itu. Ya, kalau bersumber kepada Paulus lalu kenapa? Ya berarti ini bukan pernyataan daripada Yesus.
atau ini bukan dari firman Tuhan? Karena eh Paulus sendiri mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 17 ayat 11, Paulus menyatakan bahwa segala yang kusampaikan kepadamu bukan berasal dari firman Tuhan. Seperti itu. 2 Korintus Karena berapa? yang memang yang 2 2 Korintus berapa Korintus tadi? 11 ayat 17. 2 Korintus 11 11, ayat 17. 17. Apa yang aku katakan? Oh, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ini omongan ironi ya, mengejek ya. Jadi di Korintus itu ada nabi-nabi, rasul-rasul palsu yang memfitnah Paulus nggak karu-karuan. Nah ini Paulus mengatakan seperti ini sebagai suatu ejekan gitu loh terhadap mereka. Masa dia ngakui dirinya sendiri seorang bodoh, nah ya nggak mungkin ya. Jadi Makanya itu bukannya Pak Buas, seperti itu. sebetulnya tentang ketuhanan atau keilahian Yesus itu ya ini sumbernya dari Paulus. Contohnya tadi sudah jelas ya. Kemudian di dalam Roma pasal 14 ayat 9 juga apa di sana dari ayat 7 sampai ayat 9. Di sana dikatakan jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya dia Nah menjadi ya, Tuhan. Kristus harus mati dulu supaya jadi Tuhan. Artinya ini sama dengan apa yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Sebab bagi kita hanya ada satu Allah saja yang daripadanya kita dijadikan. Dan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Kristus Yesus yang baginya kita hidup. Jadi pengajaran tentang keilahian Yesus atau ketuhanan Yesus bukanlah bersumber daripada Yesus sendiri tetapi dari Paulus. Itulah yang menyebabkan kenapa Yesus di dalam Yohanes pasal 5 ayat 43 dia mengatakan, aku datang dengan membawa nama Bapa tapi kalian tidak menerimanya. Tetapi jika ada orang lain datang membawa namanya sendiri kalian akan menerimanya. Seperti itu. ini ya, kalau dikatakan bukan berasal dari Yesus ya. Yesus sendiri menubuatkan 4 kali tadi sudah saya katakan ya. Saya bacakan dari Matius 16 ayat 21, ini nubuat pertama ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi ini nubuat yang Yesus sendiri katakan. Lalu yang kedua adalah dalam Matius 17 ayat 22 dan 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati Anak murid-muridnya manusia itu ya Pak pun, ya? ya anak Anak manusia, manusia, iya, bukan iya, iya. Allah ya? Nanti dulu, ya nanti, ya. Saya sekarang cuma memberikan nubuatnya dulu ya. Lalu yang ketiga dalam Matius 20 ayat 17 sampai 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat dan mereka akan menjatuh dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Sekarang nubuat yang keempat, Matius 26 ayat 1 dan 2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi dia sudah menubuatkan ya, 4 kali sedikitnya, bahwa dia akan mati dan bangkit, dan juga dalam perjanjian lama juga ada nubuat-nubuat seperti itu. Kalau dikatakan anak manusia memang, karena yang mati itu adalah manusia ya. Yesus itu kan Allah dan manusia. Sebagai Allah dia tidak bisa menderita, tidak bisa mati. Karena itu kalau dia mau menebus dosa, dia harus menderita dan mati, dia harus menjadi manusia dulu. Nah, pada waktu dia menjadi manusia itu, dia bukannya kehilangan keilahiannya, sedikit pun tidak kehilangan. Dia tetap sungguh-sungguh Allah. Tapi dia ketambahan hakikat manusia. Jadi dia bisa disebut anak manusia, bisa disebut anak Allah. Kalau disebut anak manusia, artinya dia betul-betul manusia. Waktu dia disebut anak Allah, dia artinya betul-betul adalah Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-18. Ya. Yohanes 5 ayat yang ke-18 itu gara-gara dia mengatakan dirinya anak Allah atau bapaknya disebut sebagai bapak gitu ya. Allah disebut sebagai bapak. Yohanes 5, 18 ya.
Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Banyak orang mengatakan bahwa ini adalah kata-kata dari orang Yahudi. Tidak ya. Ini adalah kata-kata dari Rasul Yohanes yang menuliskan Injil ini. Jadi dia berkata sebab itu orang-orang Yahudi dituliskan sebagai orang ketiga gitu ya. Lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia menyatakan. Ini penjelasan dari Rasul Yohanes sebetulnya. Jadi kalau Rasul Yohanes sendiri mengatakan pada waktu Yesus mengatakan Allah adalah Bapaknya sendiri, maka itu sama dengan dia menyamakan diri, seharusnya menyetarakan diri. Kata menyamakan diri ini salah ya. Menyetarakan dirinya dengan Allah. Jadi itu istilah anak Allah jangan diartikan seperti kita di sini mengartikan ya, seperti Bapak itu mula-mula ada cuma Bapak, lalu Bapaknya beranak, Allahnya jadi dua. Sama sekali tidak berarti demikian ya, karena kita bicara soal roh ini, bukan soal jasmani, dan ini juga istilah orang di sana. Orang di sana semua tahu pada waktu Yesus mengklaim sebagai anak Allah, mereka tahu bahwa anak Allah itu Allah, makanya mereka kepengen bunuh dia. Yesus tidak pernah mengklaim sebagai Allah, tapi sebagai anak Allah. Tapi mereka tahu anak Allah itu setara dengan Allah. Dan itu juga kelihatan misalnya di dalam Matius 14 ayat yang ke-33. Pada waktu Yesus menenangkan badai itu ya, setelah dia menenangkan badai itu, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Orang-orang yang ada di perahu ini bangsa Yahudi ya. Dan waktu itu Yahudi adalah satu-satunya bangsa monoteis di dunia. Kalau anak Allah itu bukan Allah, mereka tidak akan menyembah Yesus. Apalagi Yesus dalam Matius 4 ayat 10 sudah mengatakan yang boleh disembah itu cuma adalah Allah. Jadi kalau mereka menyembah padahal Yesus bukan Allah, ini melanggar kata-kata Yesus sendiri dan juga membuat mereka bukan bangsa monoteis. Kenapa? Karena Allah kok disembah. Jadi anak Allah di Oke sini Pak, harus diartikan sebagai Allah. saya tanggapi dulu ya tadi Oke, karena Pak Budi ya, bawa Yohanes pasal 5 ya. Kita mulai. ya, ya. Umi akan di sini akan menyampaikan karena Yohanes pasal 5 panjang sekali. Umi akan bawa Yohanes pasal 5 ya, ini tentang apa yang dikatakan Yesus, juga tentang apa yang tadi menjadi kesaksian tentang Yohanes. Di ayat 30 dikatakan di sini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidaklah benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirimkan utusan kepada Yohanes dan dia telah bersaksi tentang kebenarannya. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia nih, kata Yesus. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu, kata Yesus. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hati kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerimanya. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang daripada Allah yang esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu tidak percaya kepada Musa, tentu kamu tidak akan percaya kepadaku, sebab dia menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu percaya kepada apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan. Jadi ini sudah sangat jelas, Pak. Di dalam Yohanes ayat 5 ya, di sini sudah jelas
tentang kesaksian Yohanes itu tertolak oleh Yesus sendiri, bahwa ada yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Di sini tidak ada yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, karena Yesus selalu menyebut nama Bapa di sini. Bapa yang mengutus aku, Bapa yang memberikan pekerjaan kepadaku. Itu pertama. Kemudian tadi apa lagi ya Pak Budi, karena tadi terlalu banyak. Pada saat berbicara tentang nubuatan, tidak mungkin Allah itu dinubuatkan oleh manusia. Nubuatan ini adalah semacam pandangan ke masa depan. Pandangan ke masa depan. Tidak mungkin Allah akan dinubuatkan oleh manusia, seperti itu Pak. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat di dalam Bible, sebetulnya tidak ada Pak, itu terbantah semua. Padahal Yesus sudah menyatakan di dalam Yohanes pasal 5 pasal 14 ayat ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus sudah jelas memberikan perintahnya yang nyata-nyata di dalam Markus 12 ayat 29. Kepada bangsa Israel, Yesus menyatakan, dengarlah hai bangsa Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Bahkan Yesus menegaskan kembali di dalam Yohanes 17 ayat ketiga tentang konsep keselamatan, bahwa yang percaya Yesus akan diselamatkan, akan diberikan hidup yang kekal. Menurut Yesus, hidup yang kekal itu apa? Ada di dalam Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi harus percaya Yesus sebagai utusan, itulah yang akan diselamatkan, yang akan diberikan hidup yang kekal. Apalagi kalau kita baca Yohanes 17 secara keseluruhan, Yohanes 5 secara keseluruhan, satu perikop. Itu kita akan jelas sekali di dalam Yohanes 17, Yesus berdoa minta kepada Bapa untuk dipermuliakan. Di dalam Yohanes 17, Yesus mengatakan bahwa aku berdoa hanya untuk mereka, untuk ke-12 muridnya, untuk para pengikutnya. Di dalam Yohanes 17, Yesus mengatakan bahwa dia tunduk dan patuh kepada perintah Bapa, di mana Bapa memerintahkan pekerjaan-pekerjaan dan Yesus melakukannya. Di dalam Yohanes 17 juga Yesus dengan tegas menyatakan bahwa dia adalah penyampai firman dari Bapa untuk para pengikutnya. Di dalam Yohanes 17 juga Yesus dengan tegas mengatakan bukan hanya dia yang menjadi satu dengan Bapa. Di dalam Yohanes 17 juga Yesus menegaskan bahwa bukan hanya dia yang datang dari atas. Seperti itu. Jadi sekali lagi Pak, kalau misalkan Yesus ini adalah disebut anak-anak Allah itu sama dengan Allah itu sendiri, bagaimana dengan Efraim? Kenapa Efraim tidak dituhankan? Karena Efraim juga dikatakan anak Allah. Bagaimana dengan Israel? Kenapa tidak dituhankan? Atau Yakub? Karena Yakub sendiri mengatakan bahwa aku adalah anak sulung Allah. Bagaimana dengan para malaikat yang dikatakan anak-anak Allah? Bagaimana para iblis yang juga dikatakan anak Allah? Kenapa hanya Yesus yang dialahkan? Atau kenapa hanya Yesus yang dituhankan? Karena Yesus disebut sebagai anak Allah. Karena anak Allah di sini maknanya adalah bukan harafiah tetapi alegoris. Maksud daripada kata anak Allah adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah, termasuk salah satunya adalah Yesus. Kalau anak Allah itu adalah Allah itu sendiri, kenapa hanya Yesus yang dituhankan? Kenapa hanya Yesus yang disembah? Kenapa Efraim tidak disembah sebagai Tuhan? Kenapa Israel tidak disembah sebagai Tuhan? Kenapa para malaikat tidak disembah sebagai Tuhan? Nah, seperti itu. Silakan Pak Buas. Iya, bentar ya. Oke. Saya akan mulai dengan Yohanes 5 ayat 30 ya, yang ya saya tahu Bang Suma juga sering menggunakan ayat ini ya. Dan tempo hari sudah saya jawab betulnya. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini juga ada kemiripannya dengan ayat sebelumnya, yaitu Yohanes 5 ayat 19 dan 20. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dia sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sudah, Umi, ayat ini memang dipakai oleh Arius pada abad yang keempat ya. Arianisme itu yang nanti berinkarnasi jadi saksi Yehova.
untuk mengatakan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa karena dia tidak bisa melakukan apapun dari dia sendiri. Tapi sebetulnya ayat ini khususnya kata-kata tidak dapat itu sama sekali tidak menunjukkan ketidakmampuan Yesus. Ingat bahwa baik Matius 5 ayat 19 maupun Matius 5 ayat 30 terletak dalam konteks yang menekankan keilahian Yesus yang tadi sudah saya gunakan, yaitu Yohanes 5, Yohanes ya bukan Matius ya, Yohanes 5 ayat 17-18 yang berbunyi sebagai berikut. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan atau menyetarakan dirinya dengan Allah. Dalam konteks yang seperti ini, di mana dia menekankan keilahiannya, tidak mungkin dia itu tahu-tahu menunjukkan ketidakmampuannya yang menunjukkan bahwa dia bukan Allah. Kalau demikian apa arti atau maksud kata-kata Yesus itu dalam dalam Yohanes 5:19 dan Yohanes 5:30 itu? Kata-kata Yesus ini bertujuan untuk menekankan kesatuan yang tidak terpisahkan antara dirinya dengan Bapa, yang menyebabkan ia tidak bisa melakukan apapun terpisah dari Bapa. Dan perhatikan Umi ya, jelas bahwa Bapa pun tidak bisa melakukan apapun terpisah dari Yesus. Jadi mereka itu selalu bekerja sama, sebetulnya ditambahi dengan Roh Kudus sebetulnya ya. Jadi Yesus dan Bapa itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Semua pekerjaan di luar diri Allah, Allah Tritunggal itu ikut bekerja. Sebaliknya pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Bapa, dan pekerjaan Bapa adalah pekerjaan Yesus ya. Jadi dengan demikian kata-kata Yesus ini menjawab serangan orang-orang Yahudi bahwa Yesus melanggar Sabat dan menghujat Allah. Kalau Yesus bisa melanggar Sabat dan menghujat Allah, maka ia bisa melakukan sesuatu terpisah dari Bapa. Tapi Yesus tidak bisa melakukan sesuatu terpisah dari Bapa, dan karena itu jelas bahwa ia tidak bisa melanggar Sabat maupun menghujat Allah. Jadi saya sudah menjawab tentang Yohanes 5 ayat 30, malah saya tambahi dengan Yohanes 5 ayat 19. Lalu Yohanes 17 ayat yang ketiga ini sudah berulang kali digunakan, berpuluh-puluh kali saya kira ini Yohanes 17 ayat yang ketiga ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saya kira Umi mau tekankan dua hal di sini ya. Pertama, Allah itu satu-satunya Allah yang benar ya, Bapak itu ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, berarti Yesusnya itu cuma utusan. Allahnya itu cuma satu-satunya. Perlu diketahui Umi bahwa kalau dalam Alkitab itu Allah dikatakan Esa, Tunggal, satu-satunya, tidak ada yang lain dan sebagainya. Itu bukan menentang doktrin Allah Tritunggal, tapi menentang politeisme. Ya, dan kalau Yesus itu dikatakan sebagai utusan, saya tidak keberatan. Memang Yesus itu utusan. Dan karena kami percaya pada Tritunggal, memang pribadi yang satu bisa mengutus pribadi yang lain. Jadi Bapak mengutus Anak, nanti Bapak dan Anak mengutus Roh Kudus, padahal Roh Kudus kami juga anggap sebagai Allah Pak pribadi Budi, yang sebentar, ketiga. sebentar, boleh nggak tunjukkan di mana ayatnya Yesus yang mengajarkan tentang transpersonal substantia discreti non separate? Karena yang Yesus ajarkan itu tentang Shema Yisrael, tentang ketauhidan. Tidak ada Yesus mengajarkan tentang 3%. Boleh nggak tunjukkan di mana dalilnya pada saat Yesus mengajarkan tentang transpersonal substantia discreti non separate? Apa itu? Itu bahasa Latin ya? Iya, tentang 3% satu Gap. hakikat. Ya. Boleh nggak? Memang ayat yang eksplisit satu ayat enggak ada ya. Jadi Tritunggal itu Nah, diambil kalau dari nggak ada, kenapa kalau ini nggak ada, dulu, kenapa ini harus dulu, diada-adakan, Pak? Karena Yesus ini sendiri loh. mengatakan jangan menambahkan dan mengurangi firman Enggak Tuhan. menambahkan, enggak menambahkan. Alkitab ini bukan buku systematic theology ya. Kalau buku systematic theology akan ada statement seperti itu. Tapi Alkitab bukan dirancang seperti itu. Jadi ada yang cerita sejarah, ada yang puisi dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau mau mendapatkan doktrin Allah Tritunggal itu dari seluruh Alkitab, ini bukan nambahi, Umi. Ini bukan ngurangi, bukan nambahi ya.
Jadi kalau kita melihat di dalam perjanjian lama saja ya, nggak usah melihat perjanjian baru lah ya. Dalam perjanjian lama saja ada sekelompok ayat yang menunjukkan ketunggalan Allah. Dan ada sekelompok ayat lain yang menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah. Saya berikan contoh satu-satu saja ya. Kalau kalau enggak nanti kepanjangan nanti ya. Jadi kalau Ulangan 6 ayat 4 ayat yang pasti Umi tahu ya. Allah itu dikatakan Esa ya. Jadi itu menunjukkan ketunggalan. Mhm. Lalu misalnya pada waktu Allah itu mau menciptakan manusia, Kejadian 1 ayat 26, dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa dia menggunakan kata kita yang adalah kata ganti orang bentuk jamak dan bukannya menggunakan kata aku gitu ya. Jadi kita bentuk jamak itu dia ngomong kepada siapa? Ada yang ngomong, ada yang menafsirkan bahwa dia itu berkata kepada malaikat. Itu mustahil. Karena malaikat itu tidak bisa mencipta. Bagaimana malaikat diajak mencipta manusia? Juga manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Kalau itu diartikan Allah bicara kepada malaikat, maka manusia menjadi gambar dan rupa gambar dan rupa malaikat gitu loh. Jadi ini semua kacau balau tidak karu-karuan. Jadi saya setuju Pak Budi, sebentar, lebih baik tidak melebar dulu ke ya, perjanjian lama, karena jelas di dalam perjanjian lama tidak ada Yesus dituhankan itu, atau Yesus ilah itu di dalam perjanjian lama tidak ada. Seperti itu. Jadi jangan dulu melebar ke perjanjian nah, lama. itu tunggalnya cuma singkat sekali kok. Cuma kan saya berikan contoh cuma satu-satu karena saya tahu itu bukan topiknya ya. Jadi ketunggalan kejamakan itu ada. Lah kita tidak boleh membuang salah satu. Makanya kalau mau mengharmoniskan ya satu-satunya pengharmonisan adalah menggunakan doktrin Allah Tritunggal. 3 pribadinya itu jamak, tapi satu hakikatnya itu tunggal. Seperti itulah. Nah, lalu kalau Oke Pak Budi, dikatakan tadi sebentar saya mau tanggapi dulu di dalam Yohanes 18 ya. Kita supaya tidak melebar jauh, kita kembali lagi ya, ke keilahian Yesus. Tadi Pak Budi membawa Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi telah berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini sudah jelas. Ini tuduhan orang Yahudi yang kemudian dipakai oleh Pak Buas. Ya, coba baca baik-baik. Sebab itu orang-orang Yahudi telah berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini tuduhan orang-orang Yahudi, tapi dipakai oleh Pak Buas karena Pak Buas menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Kemudian kita lihat ayat 18 ini, apakah benar Yesus mengatakan demikian? Karena di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 18, apa yang Yesus katakan? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua itu terjadi. Artinya Yesus tidak pernah meniadakan hari Syabat. Itu adalah tuduhan orang-orang Yahudi. Yesus adalah pelaku hukum Taurat, Yesus pelaku Syabat. Ayat 18 tadi justru ini dibenarkan oleh Pak Budi, bahwa Yesus melakukan tindakan meniadakan hukum Sabat dan menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes pasal 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi, padahal ini penjelasan tentang orang-orang Yahudi. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, padahal Yesus tidak pernah meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, bukan dirinya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini kan tuduhan orang-orang Yahudi. Nah, justru sekarang dipakai oleh Pak Buas bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Padahal orang-orang Yahudi yang membunuhnya karena menuduh Yesus itu pertama dia karena menghapuskan hukum Sabat, yang kedua dia mengakui dirinya menyamakan dengan Allah. Seperti itu. Bagaimana Pak Budi? Oke. Saya lanjutkan yang tadi dulu ya. Umi tadi menggunakan Yohanes 17 ayat 3 itu mestinya juga melihat ayat yang lain ya.
1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Tadi Yohanes 17 ayat 3 kan Bapa itu satu-satunya Allah yang benar ya. Tapi Betul. dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20, coba kita lihat ya. 1 Akan Yohanes 5 ayat tetapi 20. ya, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus titik. Perhatikan ya, bahwa sebelum titik ini, pribadi yang dibicarakan adalah Yesus Kristus. Lalu selanjutnya kalimatnya dia itu telah menunjuk pada Yesus Kristus, adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi tadi Bapak satu-satunya Allah yang benar, Yesus juga Allah yang benar. Tapi karena Di satu mana, Pak? hakikat, Di karena mana di satu sini hakikat. dikatakan Yesus, di mana di dalam 1 Yohanes Yesus dikatakan Allah yang benar, Pak? Loh, pada bagian akhirnya kan saya baru menjelaskan. Anak-anakku Jadi waspadalah terhadap yang mana? Akan anaknya tetapi kita tahu Yesus bahwa anak Kristus Allah ya. telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya dia mengenal Ya. yang benar. Dan kita ada dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Titik, Dia adalah ya. Allah yang Dia benar tuh, dan hidup yang sekarang saya kekal. tanya, dia tuh siapa? Dia itu Dia Allah. Dia adalah Loh. Allah yang benar. Itu kan di Coba. sana sudah jelas dikatakan. Nggak, lihat kalimatnya. Oke, Kalimatnya gini apa tuh ya? dia Saya tuh. akan bacakan satu perikop dari ayat 13. Semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian kepercayaan kepada kita, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Dia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah dia mencoba kepada Allah, hendaklah dia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa tidak akan mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu kita tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi dosa yang tidak mendatangkan maut. Tetapi kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, bukan hanya Yesus saja. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ini yang berbicara Yesus. Yesus mengatakan Dia kepada siapa? Kepada dirinya sendiri atau kepada yang mengutusnya, kepada Bapa yang mengutusnya? Ini yang bicara bukan Yesus ya. Yesus dong yang berbicara, Pak. Mana ada? Ini Coba kita baca kata-kata dari Rasul Yohanes ini. Surat Yohanes ini. Tidak ada Yesus yang bicara di sini. Bukan Yesus yang bicara di sini. Kalau Injil Yohanes masih bisa Yesusnya bicara. Di dalam surat Yohanes itu tidak ada Yesusnya bicara. Juga ya, ini 1 Yohanes 5:20 Oke, kita buka ya. Pak ya. Saya akan buktikan di dalam KJV ya. Karena di dalam KJV tidak mungkin meleset. Bentar, saya buka KJV ya. Justru lebih jelas di dalam KJV lebih jelas. Makanya, apakah di sana yang dimaksud itu Yesus atau God? Lord atau God? Nah, KJV bukan itunya yang dipersoalkan Umi. Dia itu loh, kata dia itu ya. Kata dia itu kalau dalam King James itu this. Bukan dia. Di dalam KJV ya, 1 Yohanes ya. Iya, di sini yang dikatakan dia di sini dia adalah Allah itu bukan Yesus, Pak. Loh, Yesus tidak pernah dikatakan God. Kenapa? This itu siapa? Ini kan His Son Jesus Christ titik ya. Oke, makanya kita akan buka di dalam KJV ya. Coba di dalam KJV 1 Yohanes ya. Bentar, saya buka di dalam. Ya sebentar, karena Yesus di mana? Yesus bahwa dia itu adalah Allah. Bentar, saya buka ini 1 Yohanes. Dia adalah Allah itu bukan kepada Yesus, tapi kepada Allah Sang Pencipta.
Dilihat dari kalimatnya nggak bisa begitu, misalnya His Son Jesus Nggak bisa, Christ, titik, Pak. lalu this. Iya. This itu tidak bisa tidak menunjuk pada kata-kata yang terakhir dari kalimat sebelumnya. Pak, saya mau tanya, kalau di dalam KJV, Yesus disebut Lord apa God, Pak? God. Ya, Bu, dua-dua. Lord juga. Nggak ada, Pak. Loh, Oke, seperti yang kita dari buka. yang tadi Coba saya, pengakuan Thomas itu ya, juga sebentar, dalam Pak. KJV juga sama. Sebentar. Enggak di dalam KJV. Coba yang gampang saja, Yohanes 13 Ya. ayat 13. Di sana Yesus itu Oh, disebut God kalau itu atau Lord, Lord. itu memang Nah, Lord. Kalau kenapa? 13 ayat Kenapa jadi 13. God? Ya, Loh, kenapa jadi God? Karena Yesus loh, tidak pernah ayatnya disebut lain. God. Betul, masa ayat lain bisa menjadi berubah apa namanya proper. Loh, Tuhan dan Allah itu betul kan Sorry. Kenapa sama harus ya? berubah generik? Bukan. Kenapa harus berubah generik, Pak? Dari ayat yang satu disebut Yesus ini adalah Lord. Kenapa di ayat yang lain Yesus justru dikatakan God? God Kenapa itu harus juga jadi berubah generik loh. generik? God itu Iya makanya. bukan nama kan? Bukan Betul. proper name kan? Generic name kan? Betul, generik. Kenapa Iya. harus berubah generiknya? Dari yang tadinya Lord, kenapa jadi God? Karena dia Padahal itu sama-sama Yesus. dia kedua-duanya sama seperti ya. Muhammad bagi Umi Muhammad itu kan juga rasul juga nabi kan? Dia bisa punya dua jabatan kan? Begitupun Yesus, betul. Tapi Lah ya. Yesus tidak ada jabatan Allah. Loh, makanya saya akan tunjukkan. Karena Allah itu adalah proper name, bukan generic name. Loh, ya kalau dalam Islam kan, ya sekarang oke, kita nggak usah menggunakan bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Inggris ya. Dia God dan juga Lord. Di mana, Pak? Tolong ditunjukkan di KJV. Di KJV Lah, itu di ayat berapa? Enggak. 1 Yohanes 5 tadi itu ya. Bentar ya. Coba enggak di KJV aja. Di KJV di mana kan kita menggunakan bahasa Inggris. Mari kita gunakan KJV. Ya. Di mana di ayat mana Yesus dikatakan God? Saya bisa menunjukkan 12 ayat mungkin ya, betulnya ya. Silakan di dalam KJV ya, di dalam KJV ya. Iya, ya. Boleh, asal ada Yesus adalah God. Bentar, kalau gitu saya ganti ke KJV ini ya. Jadi saya bisa mulai dari Yesaya pasal 9. Jangan ke Yesaya, Pak. Di dalam Yesaya tidak ada membahas tentang ketuhanan Yesus, Pak. Enggak ada. Di dalam PL tidak ada pembahasan Yesus itu adalah Tuhan. Nubuat. No. Kalau mau bawa Yesaya, Pak. Oke, ya. saya mau bicara pakai sebentar. itu ya. Enggak, sebentar. Tadi bawa Yesaya. Sekarang saya minta Pak Buas baca. Sebetulnya Yesaya itu menubuatkan siapa sih? Apakah benar Yesus yang 750 tahun kemudian ataukah raja-raja Yehuda pada saat itu? Silakan baca di dalam opening Yesaya pasal 1 ayat 1, Pak. Nggak ada, Pak. Yesaya tidak pernah menubuatkan baik ketuhanan Yesus atau penyaliban Yesus. Coba kita baca di dalam Yesaya, opening Yesaya, benarkah itu menubuatkan Yesus? Jadi jangan jauh-jauh dulu kita ke Yesaya 9 ayat 6, ke Yesaya 52, 53 tentang penyaliban bahwa itu diklaim adalah Yesus. Tidak, kita buka dulu di dalam Yesaya pertama mukadimahnya. Apakah benar Yesaya menubuatkan Yesus yang 7 abad kemudian? Kita buka, Pak. Ya. Ini Yesaya 1 ayat 1 itu hanya menunjukkan bahwa dia itu hidup pada zamannya raja-raja itu. Yesaya itu hidupnya cukup panjang gitu loh. Sebentar, Pak. Tapi tidak berarti bahwa isinya seluruhnya tidak ada. Sebentar saya bacakan dulu. Yesaya 1 ayat 1 ini ya. Ini adalah tentang penglihatan atau nubuatan yang telah dilihat oleh Nabi Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem pada masa raja-rajanya Ahaz, Hizkia, Uzia, dan Yotam. Yesus itu nanti 750 tahun kemudian. Jadi ini adalah pandangan dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Nah, dilihatnya itu pada zaman usia Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Tapi tidak berarti penglihatannya itu hanya berurusan dengan 4 raja ini. Bukan seperti itu, Pak. Ini saya ke Yesus 750 tahun kemudian. Mungkin kita bisa sama penafsiran, tidak mungkin ya. Saya tidak menafsirkan, saya justru membacakan. Saya tadi membacakan dalil, tapi Pak Budi menafsirkannya lari ke sana ke sini. Coba kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa
kitab Yesaya ini menuliskan tentang penglihatan yang telah dilihat Yesaya ben Amos tentang Yehuda dan Yerusalem pada masa raja-raja Yehudanya. Di sana siapa saja? Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia yang pada saat itu menjadi raja-raja Yehuda. Itu kalau lihat di dalam Matius 1 itu kelihatan. Itu di generasi keberapa gitu loh. Jadi masih jauh ke Yesus. Masih sekitar 7,5 abad kemudian gitu loh, Pak. Memang justru Silakan. itu yang menurut saya membuktikan bahwa Alkitab firman Tuhan. Dia bisa tahu sesuatu yang terjadi 700 tahun sesudahnya. Kalau bukan dari Tuhan, dari siapa dia tahu itu? Enggak, Jadi Pak, di saya dalam tetap, ya, coba silakan. Umi dengarkan dulu ya. Yesaya 9 ayat 5, kalau bahasa Inggrisnya Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Jadi Yesus disebut sebagai Allah yang perkasa. Ayat ini bagian awalnya membicarakan Yesus sebagai manusia, bagian akhirnya membicarakan Yesus sebagai Allah. Karena dia memang Allah dan manusia. Dan disebut sebagai Allah yang perkasa, El Gibor, dan itu jelas sebutan untuk Yesus ya, Allah ya. Jadi ini dalam Yesaya. Lalu saya kalau mau tunjukkan yang lain, Yohanes pasal 1 ayat 1. Jangan dulu, Pak, jangan dulu. Aku mau luruskan dulu masalah Yesaya 9 ayat 6 ini. Sebab bagi kita telah lahir, ya. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Ini Kielet Yulad, Pak. Kielet Yulad. Ini bukan future tense, bukan ke masa depan, tetapi Iya, ini adalah tahu past tense. saya, tahu Iya, saya. berarti telah Lelah, lahir, Pak. lelah, ya, Telah lelah. lahir, bukan akan Saya lahir. bisa menjelaskan itu ya. Sebentar, Dikatakan telah gantian. lahir, padahal Gantian. sebetulnya belum lahir kan? Ya, itu Enggak, nubuat. sebentar, Pak. Kalau kita baca di dalam original teks ini kiledulat, artinya ini past tense. Iya tahu Artinya saya, telah, makanya saya mau jelaskan bukan kenapa akan. Iya, sebentar menggunakan belum past tense. selesai Pak Budi, sebentar belum selesai. Seorang putra telah lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini berbicara tentang seorang raja. Yesus tidak pernah menjadi raja. Loh. Bahkan pengikutnya saja hanya 12 orang. Sejak kapan Yesus jadi raja? Ini lambang pemerintahan loh, Pak. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Artinya ini yang berkuasa sebagai raja. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, El Gibor. Sejak kapan Yesus menyandang gelar El Gibor? Kemudian sejak kapan Yesus menyandang gelar Syar Shalom? Tidak ada, Pak. Ya sejak saat itu. Oh, nggak bisa. Yesaya 9 ayat 5 itu. Sejak saat itu, karena itu 700 tahun sebelum Yesus lahir. Iya, tapi sudah dinubuatkan begitu loh. Sebetulnya Bapak Makanya, kalau mau mempelajari ini ya semua, dari tadi Umi ya ada banyak loh yang saya belum selesai tapi Umi potong terus jadi saya tidak bisa jelaskan gini. Kalau Yesus bukan raja itu kelihatan Yesus raja itu kelihatan dalam pembicaraan dia dengan Pontius Pilatus gitu loh. Memang Israel itu menganggap atau mengira dia itu adalah raja jasmani sehingga waktu dia yang datang itu ternyata anaknya tukang kayu, mereka menolak dia. Tapi dia datang itu raja, tapi cuma dia tuh raja secara rohani. oh raja rohani. Pembicaraan dengan Pontius Pilatus itu kan jelas sekali. Coba kita lihat ya di dalam Yohanes pasal 19 atau 18-19 saya kira coba ya. Pak ini sebetulnya kalau Yohanes ini Pak kita TikTok ya Pak ya, jadi nggak apa-apa ya. Karena kalau misalkan kita bicara seperti pada saat Pak Budi debat sama Bang Zuma, orang-orang akan ngantuk. Kita ada TikToknya di sini. Jadi kalau misalkan kita lihat di dalam Yesaya ini bukan raja secara rohani Pak, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, jadi dia harus memimpin sebagai seorang raja. Karena lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Bukan iya. raja rohani, Pak. Nah ini tabrakan semua kalau seperti itu. Kalau diartikan seperti itu. Bentar. Gimana? Yang di bawah nggak usah kepanasan deh, nonton aja nonton. Kalau nggak suka minggir ya. Nggak usah kepanasan. Yesus. Mungkin pasal 18 di mana ya? Bentar ya.
Oke, Saya silakan. cari, saya cari ayatnya ini. Nah, ini ya. Em, ayat pasal 8, Yohanes pasal 18 ayat 33 ya. Yohanes 18. Ayat 33. Bentar, aku buka dulu ya. Ya, Yohanes 18 ayat ayat 33. 33 Yes, ya. Dan ya seterusnya jelas. ya. Mm. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tapi kerajaanku bukan dari sini." Maka Nah, kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja." Ini satu ungkapan yang artinya ya, engkau mengatakan itu ya. "Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang dalam dunia supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran dan setiap orang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Jadi bukan dari dunia ini berarti kerajaannya itu kerajaan rohani dan kami tidak pernah nah, menganggap itu Yesus kan. sebagai raja duniawi. Nah, itu Pak Budi, itu yang dikatakan Yesus bahwa Yesus itu mengakui kalau kerajaannya bukan di dunia ini. Tetapi apa yang ada di Yesaya 9 ayat 6 justru itu berbicara tentang kerajaan di dunia karena lambang pemerintahan ada di atas baunya. Ini berarti tentang dunia. Mana bisa Karena itu diartikan dunia dari kalau mana? Pak Budi sebentar, kalau Pak Budi cermati ayat itu ternyata ya kalau dibaca di dalam Bible apa namanya paralel di sana kan ada tafsir. Di dalam tafsir itu yang sedang dibahas itu Hizkia bukan Yesus. Yang mana? Hizkia? Hizkia yang sedang dibahas ini di dalam Yesaya pasal 9 ayat ke-6 itu kalau Pak Budi mau buka tafsirannya itu adalah Raja Hizkia. Nah, Karena apa sesuai dengan apa yang dinubuatkan di dalam Yohanes di dalam Yesaya pasal 1 ayat 1 bahwa Nabi Yesaya ben Amos hanya menubuatkan 4 orang raja itu. Itu tentang nubuatan 4 orang raja pada masa Yehuda dan Yerusalem dipimpin oleh 4 orang raja itu. Yesus itu nanti 7,5 abad kemudian. Bukan berbicara tentang enggak Yesus. Coba seperti baca itu lagi. ya. Nah, coba baca Penglihatan yang lagi di telah dalam dilihat, Yesaya. ya, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Hmm. usia. Jadi dia melihatnya itu dalam zaman usia Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Penglihatannya itu loh dilihat pada dalam zaman raja-raja ini. Tapi penglihatannya bukan berkenaan dengan raja-raja Di sana ini. tidak ada kata Yesus sama sekali, Pak. Ingat, tidak ada Loh menyebut memang Yesus enggak sama ada. Dia sekali. ayat satunya ya memang enggak Apalagi di ada sana memang. dikatakan Kiele Diulad telah lahir itu pasten, Loh makanya bukan telah lahir mau saya presiden. jelaskan, Umi enggak kasih saya kesempatan jelaskan. Enggak, karena Pak Budi menjelaskannya hanya asumsi, begitu loh. Loh, bukan asumsi gini loh ya. Telah lahir, memang aku itu memang telah lahir. Iya, Dan telah ini lahir. saya kira bukan cuma satu kali, mungkin ada di tempat lain juga nubuat tapi dikatakan dalam bentuk past tense ya. Eh, alasan pertama, kemungkinan pertama adalah itu saking pastinya nubuat itu dituliskan dalam bentuk lampau seakan-akan itu sudah terjadi gitu ya. Yang kedua, kemungkinannya adalah Yesaya melihat penglihatan kan. Dalam penglihatan itu anak itu sudah lahir, maka dia tuliskan telah lahir. Padahal ini sebetulnya suatu nubuat. Itu alasannya mengapa Nubuatnya kok di dalam mana, bentuk Pak? lampau. Hah? Nubuat untuk Yesusnya di mana? Ya ini kalau bukan untuk Yesus, lalu Allah yang perkasa ini untuk siapa? Sejak kapan Yesus mendapat gelar El Gibor, Sar Shalom atau El Gibor? Ya sejak saat ini. Sejak saat mana? Saat Yesaya nulis ini. Kok sejak Yesaya nulis itu gimana, Pak? Enggak, sekarang coba di dalam Bible dicari ayat yang menyatakan bahwa Yesus ini adalah Syar Shalom, bahwa Yesus ini adalah El Gibor. Loh ya, ayat ini, kamu mau berapa ayat gitu loh yang menyatakan dia sebagai Allah yang perkasa?
Ya Kalau silahkan dicari. makanya Nggak usah saya banyak kan ayat, satu bilang ayat ya cukup, ada Pak. 12 Saya hanya ayat minta ya. satu ayat saja, Ayat di mana di dalam Bible dikatakan bahwa Yesus ini adalah Allah yang perkasa. Di mana Yesus di dalam Bible ya di dikatakan dalam bahwa ayat dia adalah ini, dalam ayat ini dikatakan Allah yang perkasa, El di dalam ayat Gibor. mana? Yesaya 9 ayat 5 ini. Ya saya minta Bu jangan bukan dari perjanjian lama Pak, perjanjian Oke, lama. sekarang kita Orang lari ke Yahudi perjanjian sana tidak pernah baru ya. mentuhankan Yesus Ayo Pak. kita lari perjanjian baru. Saya turuti saja kamu lah. Yohanes Oke, 1 ayat karena 1. Pak, dengar ya, PL yang Heeh. disebut dengan PL itu adalah Tanakh, Taurat, Musa, Neviim, dan Ketuvim. Coba tolong tunjukkan di mana di dalam Taurat, Musa, Neviim, dan Ketuvim yang menyatakan bahwa ayat ini adalah untuk Yesus, bahwa Yesus itu adalah El Gibor, bahwa Yesus itu adalah Syar Shalom. Atau di mana di dalam Taurat, Musa, Neviim, dan Ketuvim yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Hashem. Makanya saya katanya tidak mau perjanjian lama. Sekarang kamu yang di perjanjian lama terus. Nah Saya berikan makanya perjanjian tadi baru sekarang ini ya. Pak, makanya tadi Umi bilang Ya. jangan lari ke perjanjian lama karena di dalam perjanjian lama tidak ada pembahasan tentang ketuhanan Yesus. Nanti kalau lari ke Menurut perjanjian lama menurut saya ada, tapi cuma nggak Umi ada tidak Pak, percaya itu ya sudah. Ya. nggak ada. Ya. Karena Sekarang orang-orang ini Yahudi ya. tidak pernah mentuhankan Yesus Pak. Jangankan mentuhankan Yesus sebagai Loh, seorang Mesias saja tertolak kok Pak. kalau orang Yahudi tidak menuhankan Yesus, mereka memang sesat kok. Lah 45 ya. Saya sekarang berikan ya Mazmur 45 ya. Ini PL lagi ya. Ya. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ya. Ayat 7 saja sudah cukup betulnya. Ya. Mazmur 45 ayat 7. Nah ini terjemahnya salah tapinya ya. Tahtamu kepunyaan Allah. Kata kepunyaan ini coba Umi periksa dalam bahasa Ibrani-nya tidak ada kata kepunyaan ini. Mestinya Yang tahtamu mana? ya Allah itu kalau misalnya menggunakan terjemahan King James ya. Di mana itu Pak? Mazmur 45 ayat 7. Kalau dalam bahasa Inggris ayat 6. Mazmur 45 ayat 7. Ya. Bacakan dari King James saja ya. Ayat 6 ya. Thy throne, O God, is forever and ever. The scepter of thy kingdom is a right scepter. Ya. Nah, kalau Umi bilang ini bukan untuk Yesus, mari kita lihat sekarang dalam Ibrani 1 ayat yang ke-8. Jadi ini membuktikan bahwa memang itu nubuatnya untuk Yesus ya. Ibrani Yang mana 1 Pak? Mazmur 45 ayat ke-7. ayat 6 kalau bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia ayat 8. Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya Nah, dan kata selamanya dari kepunyaan itu kerajaanmu salah ya. adalah Kata tongkat kepunyaan itu salah. kebenaran. Makanya baca dalam King James saja. Ya, lalu sekarang saya bacakan Ibrani 1 ayat 8 dalam bahasa Inggris juga ya. But unto the Son he said, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Jelas ini membicarakan Yesus ini. Kepada Kalau anak Ibrani, Pak, ia kalau berkata, Ibrani, sebentar. Kalau Ibrani jelas pasti akan mentuhankan Yesus. Siapa sih yang menulis Ibrani, Pak? tidak diketahui yang menulis surat Tapi Ibrani lebih dikenal siapa. Ibrani ini siapa yang menulis? Tidak diketahui Ibrani itu siapa yang nulis. Nah, kalau nggak Orang-orang diketahui, gini kenapa ya. dijadikan rujukan, Pak? Loh, Yang menuliskannya tidak saja ada tidak masalah. dikenal. Dia termasuk kanon Nggak bisa Alkitab. dong, Pak. Termasuk kanon Alkitab tetap kami percaya itu firman Tuhan gitu loh. Iya, Ibrani saja yang menulisnya tidak diketahui. Contohnya Loh, Samuel. dalam perjanjian Siapa lama yang malah ada menuliskan lebih banyak Samuel? lagi kitab yang tidak diketahui penulisannya. Tidak ada masalah yang nulis siapa tidak ada masalah. Tapi itu dimasukkan dalam kanon Alkitab. Nah, masalahnya bukan begitu, Pak. Kalau misalkan yang menulis tidak tahu, gimana kalau yang menulisnya itu adalah seorang antikris? Nah, mungkin dilihat dari isinya kan tidak mungkin. Nah, isinya saja sudah mentuhankan Yesus. Sementara di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat ke-7, pendusta dan antikristus adalah mereka yang menyangkal Yesus Kristus sebagai manusia, Pak. Ternyata yang menulisnya adalah antikristus. Karena Yesus mengatakan di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat ke-7 bahwa pendusta dan antikristus itu adalah yang menyangkal Yesus sebagai manusia. Ayo. Ini kamu nafsirkannya ngawur lagi. Kamu tidak tahu latar belakangnya ayat ini ya. Ibrani Clear, ya. siapa yang
Nulisnya kan ayat tidak ini, dengar diketahui. ya, surat Yohanes ini punya latar belakang. Pada abad pertama itu, pada zaman Rasul Yohanes hidup itu, ada suatu ajaran sesat yang menyangkal kemanusiaan Yesus. Jadi Rasul Yohanes menulis ini untuk menyerang ajaran sesat itu. Penyesat itu tidak mengaku bahwa Yesus telah datang menjadi manusia. Yang disangkal oleh ajaran sesat itu kemanusiaan Yesus, bukan keilahiannya. Kalau zaman sekarang ini kan seperti Muslim, Saksi Yehova, dan sebagainya menyangkal keilahiannya. Padahal abad-abad awal yang disangkal itu seringkali kemanusiaannya. Kadang-kadang disangkal secara penuh, kadang-kadang disangkal cuma dia tidak punya roh manusia, ada yang dia tidak punya kehendak manusia. Tapi pokoknya bukan manusia full gitu loh. Lah, ini dia Pak, serang boleh ajaran nggak sesat sekalian itu. saya mau minta juga, Pak, di mana Yesus mengajarkan tentang dikotomi, Pak? Dikotomi jiwa dan roh. Tubuh, jiwa, dan Bukan, dua natur. Di mana Yesus mengajarkan tentang dua natur, Pak? wah, yang ini belum selesai, lari ke tempat lain. Enggak, Em, masalahnya tadi saya hanya ikutin Pak Buas bahwa ada penyangkalan bahwa orang-orang sesat menyangkal kemanusiaan Yesus. Loh, sekarang yang saya tanyakan, Yesus itu Allah atau manusia? Tadi kan Dua-duanya Yesus itu sejak Allah. sebelum Nah, dia di kalau sebelum bicara dia dua-duanya, artinya inilah yang disebut dengan dikotomi. Di mana Yesus yang mengajarkan bahwa dia adalah dikotomi, bahwa yang ini ya. dia adalah manusia juga Oke, dia karena sama satu ayat satu nih pada mulanya adalah satu. firman ya. Firman itu bersama-sama Allah, firman itu adalah Allah. Ayat 14 firman itu menjadi manusia ya. Jadi firman itu jelas adalah Yesus, dan di ayat satunya menunjukkan firman itu adalah Allah. Lalu kalau mau Firman melihat itu ke adalah manusia jabar, Pak. Ini apa? mohon maaf ya, nanti Umi Nanti Umi harus dulu salah bukakan. salah lagi. Kata firman ini menggunakan F huruf besar ini cuma ada di dalam 4 ayat ya. Jadi kalau kata-kata Allah itu bukan ini, bukan beda dengan yang ini. Kalau kata-kata Allah itu firmannya F dengan F huruf kecil, tapi ini Nah, itu dikasih F huruf parameter besar. dari Ini mana, Pak? gelar Penulisan. dari Yesus gitu loh. Nanti saya tunjukkan dulu nih ya, jangan terus dipotongin terus ya. Yang satu ayat 1, yang satu ayat 14, lalu yang satu ayat 1, dan Wahyu 19 ayat 13. Cuma dalam keempat ayat itu, kata firman itu merupakan gelar yang menunjuk kepada Yesus. Gelar, bukan kata-kata Allah. Kalau kata-kata Allah itu tidak berpribadi, Umi, tapi gelar untuk Yesus, karena Yesus itu pribadi, jadi bukan kata-kata Allah itu adalah Yesus. Kalau kata-kata Allah adalah Yesus, kata-kata Allah itu tidak berpribadi. Padahal Yesus itu pribadi. Makanya ditafsirkan ini adalah gelar untuk Yesus. Pak, Hanya ada dalam sebentar Pak keempat Budi. ayat itu Ya, saja. Dalam lain, ya. yang lain itu kata-kata Allah. Pak Budi, saya mau tanya, Pak Budi tahu nggak 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18 itu adalah dikutip daripada himne Platonis. Ini adalah bukan Yohanes tulisan atau satu Yohanes. Yohanes? 1 Yohanes pasal 1 Oh, ayat 1 Yohanes 1 sampai ayat 1 dengan sampai 18 itu 18. pembukaan Yo, dari Injil ya. Yohanes. Ya. Ya, pembukaan daripada Injil Yohanes Oh. ini apakah tulisan Yohanes atau perkataan Yesus? Apakah Pak Budi tidak tahu ini dikutip dari himne Platonis? Bahwa himne Platonis, Platonis. sebentar Pak, saya akan jelaskan dulu sebelum Pak Budi melanjutkan bicara. Ini dikutip dari himne Platonis yang ditulis oleh seorang cendekiawan Yahudi yang tinggal di Alexandria yang bernama Philo. Dia seorang Yahudi Helenis. Dia menuliskan himne Platonis untuk kepentingan bangsa Yahudi dari apa? Dari agama pendatang yang menjajah Yahudi, yaitu Romawi. Dia menuliskan itu supaya apa? Supaya keimanan orang-orang Yahudi tidak tergerus dengan datangnya agama atau keimanan jajahan yang datang ke Yahudi pada saat itu. Nah, sebagai bukti bahwa ini himne Platonis, berani nggak Pak Budi? Jangan hanya membacakan ayat 1 saja, tapi baca 1 sampai dengan 18. Karena sebetulnya opening Yohanes itu dimulai dari ayat ke-19. Siapa yang menjelaskan ini? Ternyata dia adalah seorang Santo Agustinus, yang menjelaskan bahwa Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18 ini adalah diadopsi dari himne Platonis, plek satu perikop semua. Pada awalnya, Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah Logos bersama-sama dengan Theos, dan Logos berasal dari Theos. Kemudian dirubahlah oleh penulis Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah.
Kata Nggak darinya mungkin berasal ya. darinya kemana? Oke, Agustinus, atau Agustinus kita buka percaya aja ya. seperti itu nggak mungkin. Kita buka aja, Pak. Buka Umi apa? akan tunjukkan datanya. Umi akan tunjukkan datanya tentang himne Platonis. Mana? Tar dulu. Dan jangan lupa ya, Agustinus itu seringkali menulis lalu belakangan dia koreksi. Itu sering. Ntar ya, kita buka aja Jadi dulu. Gimana ya cara bukainnya, bentar. Kalau partisipan gampang, tapi kalau host kadang-kadang bingung ini. Buat apa, buat ngebukanya ini kayak gimana. Coba. Gimana ya? Ya ampun, gimana ngebukanya, bentar. Ini ya. Ini dibaca, Pak. Pada nggak mulanya kelihatan adalah mata saya. firman. Oh, ya kita Nggak ini bisa kan aja. kelihatan. Pada mulanya adalah sebentar. Ini isi daripada Yohanes pasal. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita di sini lihat. Ayat ini berasal dari himne Platonis yang diperkenalkan oleh cendekiawan Yahudi bernama Pilu kepada bangsanya, yang bunyinya awalnya pada mulanya adalah Logos, Logos bersama-sama dengan Allah, dan Logos itu berasal dari Allah. Ini penyalinan kitab Yohanes selalu mengadopsi himne ini dan menempatkannya sebagai pembukaan Injil Yohanes, lalu merubah kalimat Logos itu berasal dari Tuhan menjadi firman itu adalah Tuhan. Pencaplokan himne Platonis ini dijelaskan oleh seorang sebentar ya. Nih, dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Ini ada nih footnote-nya, ya. Di dalam nih buku filsafat Platonis yang telah diterjemahkan dalam bahasa Yunani ke bahasa Latin, walaupun tidak sama persis tetapi dalam pikirannya sama, didukung dengan berbagai argumen. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah dari Tuhan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Firman tanpa Dia tidak ada yang dijadikan. Ini catatan kakinya ya. Ini catatan kakinya dari mana? Di dalam The New Testament of the American Bible menyatakan bahwa Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18 bukanlah bagian dari Injil Yohanes, melainkan karya lepas yang kemudian dimasukkan menjadi pembuka kitab Yohanes tersebut. Coba kalau misalkan ini benar-benar dari pernyataan Yesus yang ditulis oleh Yohanes, seharusnya jangan dibaca satu ayat doang. Ini biasanya teman-teman Kristen membacakan itu ayat 1 loncat ke ayat 14. Tapi kalau kita membaca 1 sampai 18, ini akan jelas di sini. Ini adalah akal-akalan bagaimana caranya menggantikan Johanin koma yang dulu ditulis di dalam Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8, kemudian sudah bongkar pasang 5 kali karena jelas Johanin koma dulu itu tidak ada di dalam kitab manapun, hanya ada di dalam LAI saja, makanya sudah tidak dipakai lagi. Akhirnya larilah ke Johanin koma ke Yohanes 5 ayat Platonis. 7 itu lain, sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini. Iya, karena dulu juga menggunakan penguat daripada itu dari dulu Trinitas sudah ini. dari berpuluh-puluh tahun ayat itu tidak pernah digunakan kecuali oleh orang yang bodoh. Iya, padahal dulunya itu digunakan sebagai ini. Tapi kalau Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 ini ya, Umi, saya ini membuat eksposisi dari seluruh kitab Yohanes ini sudah selesai ya, sudah pernah membuat. Jadi saya selalu menggunakan banyak buku tafsiran, seadanya buku tafsiran biasanya saya kuras untuk membahas itu ya, untuk membuat khotbah dan sebagainya. Dan sepanjang yang saya tahu tidak ada satupun penafsir yang menganggap Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu sebagai bukan bagian dari Injil Yohanes. Tidak ada satupun. Sebetulnya gampang sih, Pak. Coba kita lihat ya. Kita lihat, tulis aja di Google kosong. Himne Platonis yang keluar pasti akan keluar Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18.
Lah ya seandainya itu Karena itu keluar memang ya, bukan, seandainya itu iya. keluar, siapa yang menjamin bahwa yang ngomong di Google itu benar? Loh bukan, enggak, di sana sudah jelas ada footnote-nya di dalam The New American Testament Bible, The New Bible American Testament itu sudah jelas ada menyatakan bahwa Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18 itu adalah himne Platonis. Silakan dibuka Ya, kalau kalau tidak itu, percaya. makanya kalau itu memang seperti itu, kenapa tidak ada satupun penafsir yang mengatakan seperti itu, gitu loh. Para penafsir itu bukan orang bodoh, para penafsir itu baca bukunya Agustinus dan sebagainya. Nggak mungkin lah, kok nggak percaya Agustinus percaya seperti itu. Dan Iya, nah kalaupun makanya dibuka Agustinus, aja, nanti Pak. dulu, kalaupun Agustinus Eh, memang mengatakan seperti itu, saya tidak percaya Agustinus. Kalau dia mengatakan itu, tapi saya tidak yakin dia mengatakan itu. Tapi kalau dia sekarang mengatakan pada saat itu, saya tidak percaya eh, dia, gitu loh. Sekarang begini Pak, pada saat ada di sana dikatakan pada mulanya adalah firman, apa makna dari firman? Firman itu adalah dabar Elohim. Firman itu adalah perkataan Allah. Pada mulanya Firman itu adalah perkataan Allah. logos ya. Kenapa kok dipakai bahasa Boleh. Ibrani? Kenapa ini Iya boleh Yunani kok dikatakan dalam perjanjian? logos. Ya logos ya. Jadi saya katakan itu kan gelar. Umi gini ya, sekarang Umi ketemu saya, belum pernah kenal ya. Mm-mm. Kita pertama kali Mm-mm. ketemu, lalu saya tidak pernah ngomong apapun, maka Umi tidak bisa kenal saya kan? Nah, kalau saya mulai berkata-kata, mengeluarkan words ya, maka Umi mulai bisa kenal saya. Lah, jadi dari kata-kata saya, Umi mengenal saya. Mengapa Yesus dikatakan sebagai word atau kata atau firman itu? Karena melalui Yesus orang bisa mengenal Allah. Kalau tidak melalui Yesus, Umi tidak bakal kenal Allah. Umi akan kenal Allah yang salah. Tidak begitu juga Pak. Yesus itu udah jelas Pak. Yesus itu untuk siapa udah jelas. Di dalam kitab saja Yesus dikatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Di sana ada kata hanya, paling nanti apa? Pembantahannya akan lari ke amanat agung. Iya Sementara amanat memang. agung, sebentar Pak, sementara amanat agung saja tidak terdapat di dalam kodeks tertua dan terkuno juga terbaik manapun. Karena Ada, amanat agung kalau amanat agung ada, nggak saya sudah ada pernah Pak, di dalam periksa, Kodeks kodeks. Sinaiticus Silakan. ada. Nggak ada. Ya, sekarang karena kita apa? Ini yang mengatakan ini siapa, gitu kan? Kodeks Sinaiticus Karena kalau ada, saya sudah pernah karena kalau melihat, karena, gini Pak, gini loh, karena kalau amanat agung itu digunakan akan menabrak ayat-ayat yang lain. Yesus loh melarang bukan ke-12 muridnya. menabrak, Bukan, dan ayat, sebentar. Yesus melarang muridnya untuk menyimpang ke bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Bahkan Roh Kudus saja tidak berkenan pengabaran Injil masuk ke dalam Asia. loh Lah ini lain kok lagi bicara salah. tentang dunia. Nanti saya akan bukakan Pak di mana ada catatan kakinya. Boleh ya? Semua Silakan. ayat yang Umi gunakan tuh salah tafsir, yang nggak boleh menginjil Saya tuh kan saya tidak kira sudah menafsir loh pernah. Pak. Saya tidak Enggak, yang menafsir. tidak, Saya lah hanya ya, membacakan enggak, Umi ayat. membacakan sebagian saja, tidak membacakan terus. Yang tidak boleh menginjil dan sebagainya tuh di mana tuh ayatnya? Oke, yang mana itu? Galati ada Galatia kalau tidak salah ada kata Galatia itu coba saya lihat di dalam Kisah Rasul mestinya. Bukan, itu di Matius 10 ayat 5 Enggak, sampai enggak, 8. lo enggak, Coba yang bacakan. enggak boleh Roh Kudus itu loh. Mm-mm. Kisah Rasul 16 ayat 6. Itu kan yang Umi maksudkan toh. Kisah Mm-mm. Rasul 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Mm-mm. Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi Frigia dan Galatia ini di Asia, lah mau masuk ke sana tidak boleh. Mereka Iya. melintasi ya, karena tidak boleh memberitakan Injil di Asia ya. Lalu setibanya di Misia, mereka mencoba masuk di daerah Bitinia. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi mereka tuh dipimpin, menginjilnya tuh di mana gitu loh. Nah setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah suatu penglihatan, oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ, dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil pada orang-orang di sana. Jadi, bukannya dilarang memberitakan Injil, ini Makedonia ini Eropa.
Makanya Eropa yang menjadi Kristen duluan karena Paulus dilarang ke Asia, dia menginjil ke Eropa itu diizinkan, memang didorong ke sana oleh suatu penglihatan ini. Jadi makanya, jadi bukannya dia dilarang memberitakan Injil pada orang non-Yahudi, ini Asia enggak boleh, tapi Eropa itu non-Yahudi juga, tapi boleh di situ. Hmm. Karena Yesus sendiri melarang kepada ke-12 muridnya untuk menyimpang ke bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Coba baca, Pak. Iya, saya tahu ayatnya, tapi ayat Iya. itu berlaku untuk sementara dalam pengutusan 12 murid itu saja. Lo kok Tidak berlaku sementara, Pak? seterusnya. Loh, Ah, sekarang gini ya, itu kan Matius pasal 10 ya, saya tunjukkan ya. iya, Ya, silakan. Matius pasal 10. Ini kan dikatakan janganlah ayat 9 ya, jangan ngebawa emas, perak, tembaga, ikat pinggangmu, jangan bawa bekal dalam perjalanan, jangan bawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab orang pekerja patut mendapat upahnya, dan sebagainya. Tidak boleh bawa macam-macam. Tapi nanti dalam pengutusan lain lagi, saya lupa itu di mana ya, Injil Lukas, bentar ya. Maaf, salah tulis saya. 2. Lukas 22 30-an ya kira-kira ya. Mari kita lihat ya Lukas 22 38. Lukas 22 ini saya baca mulai ayat 35 ya. Ini membicarakan pengutusan yang tadi itu dalam Matius 10 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Jadi ini sudah menganulir. Tadi kan tidak boleh bawa pundi-pundi dan sebagainya. Sekarang kok boleh. Jadi sudah menunjukkan bahwa batasan itu yang tadi itu hanya untuk pengutusan yang pertama itu dalam Matius pasal 10, tapi tidak berlaku terus seperti itu. Yesus datang bukan hanya untuk bangsa Israel, Yesus datang untuk bangsa, memang pertama-tama kepada Israel, tapi dia pasti ditolak, dan dia lalu pergi kepada bangsa-bangsa lain. Makanya kalau Paulus nginjil, dia nginjil kepada Yahudi dulu, ditolak, dia menginjil kepada bangsa-bangsa lain, selalu demikian. Jadi memang Pak, selalu kalau gini loh Pak, ini amanat agung ya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini ayat ini sebelumnya kalau kita lihat nih di dalam Injil berbahasa Ibrani Semtov ini masih tersimpan loh Pak ya di museum bibliotek di Leiden Belanda ya bahwa ayat itu hanyalah semata-mata tambahan pihak gereja karena ayat yang sebenarnya itu berakhir di ayat ke-15 ya yang isinya gini, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai dengan sekarang ini. Ini ayat penutup daripada ayat ke-28 Matius 28 ini. Matius ini di ayat ke-15. Sementara 16 sampai dengan 20 adalah sisipan. Ini terbukti ya di dalam Injil berbahasa Ibrani Semtov. ini loh ya, Coba Injil bahasa Ibrani Semtov itu Umi tahu diterjemahkannya kapan? apanya? Injil itu kan perjanjian lama, perjanjian baru kan dalam bahasa Yunani. Di Diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani itu kapan? di dalam Tahu enggak? di tahun 1995. Salah. Tahun 1385 1995. itu paling awal. 1995 ini. 1385 1895 sorry. ya. Dan kita membicarakan perjanjian baru itu tidak seharusnya menggunakan bahasa Ibrani karena itu terjemahan.
Mestinya menggunakan bahasa Yunani. Coba saya nggak bisa tunjukkan, makanya kalau pakai Zoom bisa, tapi pakai TikTok ini saya nggak bisa tunjukkan. Oh, kenapa? Coba Umi Sebentar. nanti googling sendiri. Sebentar Umi ya. Umi googling sendiri. Kodeks Sinaiticus coba dicari. Ada sampai ayat 20. Saya sudah mencari itu karena tempo hari ada orang yang mendebat saya mengatakan demikian. Saya sudah mencari dan memang ada sampai ayat 20. Jadi mengatakan cuma berhenti pada ayat 15 itu omong kosong. Ada sampai ayat 20 lengkap semua. Dan Iya, kalaupun itu tidak iya. ada, tetap ada Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu harus jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Nah itu jelas bukan Yahudi kan? Lalu dalam Lukas 24 juga, ini Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Sebentar Pak, Yerusalem. Pak ini Umi mau bacakan dulu ya Matius 10 ayat 5 sampai dengan 8. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan berkatilah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan. Kamu telah memperolehnya dengan cara cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cara cuma-cuma. Seperti Nah, itu. betul Jadi terus, Yesus betul. jelas. Jangan berhenti, Umi. Baca terus. Ya Janganlah kamu itu bawa emas sampai dan perak tembaga. Jangan bawa iya. bekal. Nah, tadi yang Lukas 22 kok boleh bawa? Berarti ini kan sudah Sebentar dianulir Pak. gitu loh. Sebentar. Saya tidak berbicara Lukas. Ini berbicara tentang Matius ya, yang benar-benar dia adalah murid Yesus. Sementara tadi tahu sendiri Lukas, Kisah Para Rasul, Lukas yang menulis, itu kan Lukas, bukan dari bagian murid Yesus. Lukas Kami ini adalah percaya seorang. seluruh Alkitab, Umi. Sebentar Seluruh dulu Alkitab Pak. itu penulisannya Tapi tahu diilhamkan sebentar. Allah. Sebentar dulu Pak, sebentar dulu. Begini ya, kita lihat fakta. Faktanya Lukas ini bukanlah murid Yesus. Ya, karena di dalam Yohanes pasal 6 ayat 70 jelas Yesus menyatakan, bukan kalian yang memilihku, tetapi akulah yang memilih kalian dari 12 muridku. Murid Yesus hanya 12 yang dipilih oleh Yesus. Nah, Dan salah satunya itu adalah Yohanes 15 iblis. ya. Yohanes 15 tuh Yudas sudah tidak ada di situ. Yudas Sebentar. sudah keluar pada Iya, Yohanes iya pasal sebentar. 13. Iya betul, tapi sebentar, Hmm, Umi sedang menyampaikan apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes pasal 6 ayat 70 dan 71. Ya, ya, bahwa bukan kalian yang memilihku dari 12 muridku, tetapi akulah yang memilih kalian, dan salah satunya adalah iblis. Di ayat ke-71 sudah dijelaskan, yang disebut dengan nah, iblis ya, adalah Yudas Simon bin Yudas, Iskariot, karena ya, dia telah melakukan pengkhianatan. Jadi Yesus ya, itu sebetulnya memilih murid hanya 12 orang. Sementara ya. Lukas ini pengikut Paulus. Dia mengikuti kekristenan, pengajaran Paulus pada misi Paulus yang kedua di Troas Asia. Jadi lama setelah kematian Yesus. Yudas baru mengikuti Paulus. Nah, kalau misalkan Lukas menuliskan, itu tentunya bersumber daripada Paulus. Begitupun dengan Kisah Para Rasul, karena Kisah Para Rasul ini Lukas yang menuliskan. Seperti itu. Jadi Nggak yang ada lebih kita masalah percaya, siapa yang bukan, menulis. Nggak ada masalah. bukan Pak, karena yang harus kita percaya adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh kedua belas murid Enggak, Yesus. Nah, enggak. sementara ini kan ada Enggak. akhirnya Loh, murid apa? Yesus saja Sebentar. enggak nulis semua loh. Yang nulis murid Yesus Makanya yang nulis kenapa Alkitab itu cuma sedikit loh. kalau memaksakan Matius 28, Matius dan Yohanes Matius, saja, Markus dan Lukas juga iya, bukan murid. Lalu kalau Paulus memaksakan juga ayat bukan murid langsung. insersi, kalau memaksakan ayat insersi yang ditulis oleh pihak gereja, itu akan berbenturan dengan Loh, apa ini yang bukan pihak dikatakan. gereja, ini tetap masuk kanon Alkitab. Berarti ini tetap firman Iya, Tuhan. bukan. Enggak Itu harus Matius 28 rasul itu yang hanya nulis sampai itu. ayat 15, Pak. Matius Yang 28 apa? itu di dalam kodeks ya, hanya sampai Aduh. ayat ke-15. Saya coba cari ya. Silahkan. Kodex Kodeks Sinaiticus ya. Sinaiticus atau Vatikanus. Sinaiticus saja. Kodex Sinaiticus dengan Sinaiticus. Vatikanus lebih tua mana, Pak? Ya kurang lebih sama. Lebih tua Vatikanus. Di dalam Vatikanus itu tidak ada. Bentar. Boleh dicek di dalam Vatikanus. Nanti dulu saya mencari. Saya sudah
buka ini yang Mm-mm. bingung kalau nyari ini gimana toh. Di Alkitab Sabda, Pak. Nyarinya di Alkitab Sabda, nanti di situ ada Sinaiticus Vaticanus ada. Bukan, saya bukan mu'alaf, saya muslim dari lahir. Kok nggak bisa ketemu? Coba di Vaticanus itu, Pak. Nah, saya pernah mencari di sini kok. Iya, itu di The Five Gospel juga dinyatakan di situ Matius 28 itu hanya sampai ke 15. Nah, ini keluar kok. Gimana ya? Tempo hari sudah nyari, nggak tahu kemana kok nggak bisa ketemu. Pak Budi, ini Umi ambil minum dulu ya. Silakan Pak Ya, Budi ya. sambil cari kalau tidak di Sinaiticus di Vaticanus boleh. Vaticanus yang lebih tua.
Udah ketemu Pak Budi? Udah. Nah, ini saya foto ya, nanti saya Enggak, kirim ke dibalikan WA aja. ya. Hah? Dibalikan aja handphonenya dibalikan. Enggak, saya lihatnya pakai fotonya pakai handphone yang satunya. Oh iya ya boleh. Ya, ini saya bacakan saja ya. Matthew 10:28 divided into 20 verses. Jadi dibagi dalam 20 ayat. Lalu kalau saya baca, saya terjemahkan langsung ya. Beberapa manuskrip yang mula-mula mengandung mengandung teks dari pasal ini adalah Codex Vaticanus itu tahun 325 sampai 350, Codex Sinaiticus 330 sampai 360, Codex Bezae 400. Jadi semuanya punya, 3 kodeks ini punya semua 20 ayat. Jadi enggak Enggak ada sampai Pak. ayat 15. Coba baca Vatikanus karena Umi juga pernah buka. Vatikanus itu hanya sampai dengan Enggak, ayat ini ke-15 cuma saja. ditulis begini, saya enggak tahu bacanya gimana, nyarinya ini saya enggak ngerti. Karena ini jelas di sini ada penjelasan di dalam Injil Semtov berbahasa Ibrani. Jangan Sebetulnya Pak, pakai Semtov lah. Semtov itu tahun 1385. Semtov itu dipakai oleh orang-orang Yahweh Islam, makanya saya tahu karena saya sudah mempelajari banyak tahun yang lalu waktu menghadapi Loh Pak, kenapa Yahweisme. 1385? 1385 Iya, itu enggak paling maksudnya awal. gini loh, Paling iya, awal iya. menerjemahkan ke dalam bahasa Ibrani itu 1385. Iya, iya 1385 kenapa tidak dipakai tapi 1974 dari LAI kenapa dipakai, Pak? Loh, soalnya kan baca Ibrani kan banyak orang nggak ngerti. Lah kalau LAI kan bahasa Indonesia, lah baca Iya, Ibrani kan makanya siapa yang ngerti? bukan makanya kenapa di dalam Ibrani berbahasa Injil Ibrani berbahasa Semtov itu hanya sampai ayat ke-15. 20 di sini dikatakan 20 sampai 15 sampai dengan 20 itu adalah ayat yang ditambahkan oleh pihak gereja. Bentar ya. Nih, dalam Injil berbahasa Ibrani Semtov terjemahan ini yang sekarang masih tersimpan di dalam museum bibliotek di Leiden, Belanda ini Matius 8 ini berakhir sampai ayat ke-15 ya, sampai ayat ke-15 yang bunyinya mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai dengan sekarang ini. Itu ayat penutupnya. Sementara amanat agung itu ada di ayat ke-19 sampai dengan 20 dan ini berbenturan dengan apa yang menjadi pernyataan Yesus tadi bahwa Yesus melarang ke-12 muridnya untuk masuk ke bangsa-bangsa lain atau justru kan Yesus ini diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Makanya Yesus mengutus 12 muridnya, pergilah ke bangsa-bangsa Israel, kepada domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel, tidak ke bangsa lain. Karena sudah sangat jelas. Ya Nah tadi ya, di dalam kalaupun sekarang Matius itu dibuang ya, saya tetap punya ayat kisah Rasul 1 ayat 8, Lukas 24 ayat berapa itu 47 tadi, tetap harus ke bangsa-bangsa lain. Jadi nggak mungkin Lukas, itu kalau Lukas Yesus datang jelas Pak, hanya, lah iya, kalau Lukas itu jelas karena Lukas itu bukan murid Yesus, dia menuliskan apa yang disampaikan oleh Paulus. Dia menuliskan pengajaran-pengajaran oke. Paulus. Nah, Kalau Paulus Lukas sekarang mari kita, sementara nih tentang keilahian Yesus saja Paulus yang mengajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan. Paulus di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat ke-8 pasal 8 ayat ke-6 ya kan. Kemudian tentang bahwa Kristus harus mati dulu supaya jadi Tuhan itu kan Paulus. nggak ada Sementara Yesus Yesus harus mati sendiri dulu tidak baru pernah jadi Tuhan. mengajarkan kalau bahwa dia Tuhan. Yesus di lebih dari 200 ayat menyatakan bahwa dia adalah utusan. Coba Pak, kalau kita baca Yohanes 17 ayat ke-8 jelas sekali. Saya juga tidak Coba masalah. Saya sudah katakan Yesus utusan itu saya terima, tapi Allah mengutus Allah itu sesuatu yang memungkinkan dalam kepercayaan kami karena Tritunggal. Kalau Allahnya memang Allah mengutus Allah. satu mutlak ya enggak bisa. Iya, pribadi yang satu mengutus pribadi yang lain. Nanti Bapak dan Anak mengutus Roh Kudus. Jadi tidak ada Oke, gini masalah Pak, bagi saya. sebentar, kalau gitu saya kayaknya harus berbicara ke basic lagi Pak. Saya mau tanya, Yesus itu dia ini orang mana sih, Yunani
Apa Oh, Yahudi? Yahudi sih. Yesus ini Yahudi. Tolong Mm-mm. sebutkan di mana Yahudi menganggap Yesus Tuhan, Pak. Karena Yahudi ini sangat paham kalau Yesus itu bukanlah Tuhan, bukanlah Yod Heh Vav Heh. Loh, Seperti itu. Yahudi ini Bahkan justru ya, memang ya tidak sebentar Pak, percaya saya kepada sebentar dulu. Yesus. Saya tahu itu. Sebentar. Ya, karena orang-orang Yahudi sangat paham kemesiasan Yesus ditolak atau imam Yesus sebagai imam besar ditolak itu sangat paham karena Yahudi pada saat berbicara tentang silsilah itu patrialis banget. Bahwa siapa yang akan menjadi Mesias itu yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi benar-benar mutlak keturunan daripada King David. Sementara kalau kita baca di dalam Matius pasal 1 sampai kesekian, Yesus itu tidak termasuk ke dalam keturunan daripada Raja Daud secara patrialis. Karena Matius pasal 1 ayat ke-17 kalau tidak salah, silsilah daripada Raja Daud itu mentok sampai di Yusuf, laki-laki yang menikahi Maria yang melahirkan Yesus. Kita coba baca di dalam Matius pasal Matius 1, Pak. Umi bacakan dulu ya sebentar. Inilah kenapa orang-orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Matius, bentar ya. Umi akan bacakan Matius. Matius mana sih Matius? Nih, bentar. Oke, Matius pasal 1 ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahashon, Nahashon memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zodak, Zodak memperanakan Hakim, Hakim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf di ayat ke-16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus sebagai Kristus. Ini yang menyebabkan kenapa orang-orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus. Karena Yesus terlahir bukan dari darah keturunan King Daud secara patrialis. Begitupun kenapa secara imam besar Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Karena secara silsilah Yesus memang dari apa itu namanya, mamanya itu, aduh ya Allah, Maria. dari ya Maria. mamanya. Oh ya, Maria. Ya, imam itu harus dari orang-orang. Aduh, ya Allah, ini apa sih mamanya ini? Kamu mau bicara tentang siapa? Ini Yesus. Yesus juga tertolak sebagai imam besar. Karena walaupun dia dari orang keturunan Lewi, mamanya, dia punya hak sebagai imam besar, tapi lihat Mamanya patrialisnya tidak keturunan ada. Daud juga. Maria maupun Yusuf itu dua-dua keturunan Daud. Nggak Nggak ada yang keturunan Sebentar Pak, Lewi ini itu ya nggak kita ada. kalau mamanya itu dari Lewi, Maria itu dari Lewi. Nah, Nggak Yusuf bisa. sebagai seorang anak dari Lewi, tapi dia membawa darah keturunan mamanya sehingga patrialisme tidak dapat. Makanya orang-orang Yahudi menolak Yesus baik sebagai imam besar ataupun sebagai raja Yahudi, karena Yesus sebagai raja Yahudi tidak patrialis dari Raja Daud. Karena di ayat ke-16 ini terputus sampai di Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus. Inilah yang menyebabkan orang-orang Yahudi menolak. Hingga sampai dengan saat ini mereka masih menunggu Mesias dari benar-benar keturunan Raja Daud. Nah, Yesus ini seorang Yahudi, tidak pernah dituhankan. Bahkan kemesiasannya pun tertolak oleh orang-orang Yahudi. Nah, ini entah bagaimana caranya teman-teman Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Seperti itu. Yang salah itu, yang sesat itu Yahudinya. Karena mereka itu pada zaman Yesus itu menganggap Mesias itu kalau datang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Jadi maksudnya mereka menantikan seorang raja duniawi, padahal Yesus datang sebagai raja rohani. Itu yang menjadi masalah. Makanya mereka menolak Yesus dan mereka
akhirnya menyalibkan Yesus. Mereka anggap Yesus cuma manusia biasa. Dan itu terus sampai sekarang. Yahudi itu amat sangat jarang yang betul-betul Kristen. Semua Nah, tetap makanya kalau menolak. Waktu saya sekolah teologi itu saya punya teman Yahudi. Waktu dia jadi Kristen, dia diusir dari rumahnya. Jadi itulah modalnya Yahudi. Makanya jangan bilang saya orang Kristen ini dukung Israel. Orang Kristen tidak mendukung Israel. Israel itu antikristus. Sampai sekarang antikristus. Mayoritas yang sangat besar. Hanya segelintir saja yang percaya Kristus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu hanya justru sedikit. orang Kristen mula-mula itu adalah orang Ebion, Pak. Orang Ebion ini adalah orang Kristen mula-mula ya. Kalau kita lihat di dalam Talmidi Library atau perpustakaan Talmidi, orang-orang Ebion ini adalah orang Kristen mula-mula. Mereka orang Kristen yang keturunan Yahudi yang mereka masih melakukan apa yang menjadi pengejaran-pengejaran Yesus. Bahkan nanti kita bisa tahu siapa itu Paulus dari orang-orang Ebion ini, dari seorang bapak gereja yang namanya Epapianus di dalam kitabnya Panarion di pasal 3 di nomor 30.16, Pak, siapa Paulus itu? Ternyata Paulus ini seorang Yunani. Seorang Yunani yang kemudian dia tinggal di Yerusalem dalam waktu yang cukup lama, kemudian dia tertarik dengan seorang putri imam besar di Yerusalem sehingga dia menjadi proselit. Dia convert ke Yahudi. Kemudian dia juga disunat. Makanya di dalam Galatia dikatakan Paulus juga menyunatkan dirinya. Ya, tetapi di ayat yang lain Paulus juga mengecam orang-orang yang menyunatkan dirinya. Barang siapa yang menyunatkan dirinya maka Kristus tidak akan berguna. Padahal dia sendiri disunat pada saat dia ada ketertarikan dengan putri seorang imam besar. Ini disampaikan oleh siapa? Ini disampaikan oleh seorang Itu bapak gereja. ajaran dari mana? Atau Paulus disunat karena tertarik putrinya imam besar itu dari mana? Baik, silakan dibaca saja di dalam Panarion 30.16. Nomornya Itu 6 sampai dengan 9. Kitab apa itu? Itu kitab orang-orang Ebion, Pak. Orang-orang Lah Kristen ya saya tidak mula-mula. percaya kitab itu termasuk Alkitab kami kan? Lah sekarang Yesus itu dari mana, Pak? Yesus dari Maria. Bukan, Yesus itu dari Yahudi. Nah, ini orang-orang Ebion ini adalah orang Kristen mula-mula keturunan Yahudi. Yahudi ini Ebionite ini ya saya cari di Google ini Ebion itu boleh. suatu sekte Jewish mula-mula. Christian sect. Ya, Jadi sekte betul. itu Iya. yang menganggap kemelaratan itu sebagai suatu berkat. Itu Oke, saja Pak, sudah aku cukup buka untuk aja. menunjukkan Aku saja bahwa buka. mereka ini Aku punya saja- pandangan ini ya. yang nggak karu-karuan gitu loh. Enggak, Pak. Lebih baik saya buka. Nih, ini orang-orang Kristen Nah, ini mula-mula ya, bentar. mereka menganggap Yesus dari Nazaret sebagai semata-mata seorang manusia. Ya jelas saja, orang Yahudi kok. Nah, saya nggak percaya Yahudi. Betul. Yesus itu manusia karena Yesus orang Yahudi, Pak. Lah, gimana, Pak? Nanti Bapak Manusianya dikatakan memang Yesus pendusta dan antikristus, memang mau nggak, manusianya Pak? itu Yahudi, tapi dia itu Nah, terus? Allah yang menjadi manusia. Di mana ada ayatnya Yesus itu Loh, adalah tadi Allah yang menjadi makanya Yohanes manusia? 1 ayat Boleh 1 nggak? dan ayat 14 saya tunjukkan, kamu bilang itu bukan asli. Lah, repot Nah, lah itu sama kamu nih. hipnoplatonis, Pak. Kami Coba sekarang menganggap teman-teman boleh. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu Enggak. asli. Bukan, sekarang kita boleh cek. Teman-teman di bawah boleh ya searching di Google kosong himne platonis. Pasti yang keluar Yohanes pasal 1 ayat 1. Silakan. Coba Pak Buas boleh searching sendiri di Google kosong. Tulis di sana himne platonis. Pasti yang keluar adalah Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Ini Pak, saya akan tunjukkan Oh, ya. ini Akan tunjukkan. mestinya tanya sama Esra ini Esra sudah buat videonya ini. Saya enggak Ya, percaya coba sama kita- sekali lah ini. Aduh Pak, Ini kok gimana sih Pak? Nggak percaya tidak. gimana? Lah yang ngawur saja yang ngomong ini. Ini kan dari Google, ini seadanya orang bisa nulis. Lah sekarang kita nggak usah dari Google, kita ambil di perkataan Yesus di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Padahal Yesus sendiri di dalam Yohanes 17 udah lengkap Pak. Apa yang Nah, dikatakan saya Yesus itu tunjukkan Yohanes semua. 1 ayat 1, kamu enggak mau percaya. Lalu Yohanes 20 ayat 28 tadi yang Thomas itu kamu juga enggak mau percaya itu lagi.
Nah, saya Iya, sudah menunjukkan yang bukan nggak mau mana. percaya karena Umi sudah tahu itu perkataan Yohanes itu bukan Yohanes menyebut Yesus Allah, Tuhan Allah, bukan. Itu karena rasa kagetnya siapa Loh, Thomas pada kagetnya saat kan sudah saya dia bantah tadi. Nah, mencucukkan. mungkin kalau kaget itu dia bicara kepada dia. Kalau kaget itu dia nggak ngomong sama siapa-siapa. Itu kan Pak begini, pada saat makan malam mereka menutup pintu karena ketakutan orang-orang Yahudi pada saat Yesus pada datang pada saat itu mereka ketakutan. Karena mereka mengira Yesus itu hantu. Seperti itu. Pada Iya, saat Yesus kan menjelaskan bahwa mereka nggak, bahwa aku ya, ya, ini mereka yang kita kan lihat di dalam nggak Bible. menduga Yesus bangkit gitu loh. Padahal dinubuatkan 4 kali. Sebetulnya Pak, kalau kita melihat nubuatan, ya nubuatan Nabi Yunus itu sudah terbantah sebetulnya tentang kematian Yesus. Pertama, nubuatan itu ditujukan kepada siapa orang-orang yang jahat dan tidak setia, meminta tanda, tetapi pada mereka tidak diberikan tanda kecuali tanda Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam dia hidup. Begitu pula anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Dan ini tidak tergenapi oleh manusia yang mati di kayu salib. Karena manusia yang mati di kayu salib di dalam Bible dikatakan tidak ditanam di rahim bumi tidak tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam, tetapi mayatnya diletakkan di atas batu di dalam goa. Ditutupi kain lenan. Tapi kalau kita melihat nubuatan Nabi Yunus jelas, ya Nabi Yunus 3 hari 3 malam tinggal, artinya tinggal itu hidup, tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Begitupun anak manusia dia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini, Oke. ini, Dah, saya gimana nih? Nah, oke. Apa itu Pak? Saya Kebuka. maunya kirimkan YouTube-nya Esra itu tentang pembahasan itu kepada Umi. Cuma saya klik dia menyala, ya nggak bisa, mesti nanti saja lah. Enggak apa-apa, nanti bisa dikirim ke WhatsApp aku dan aku Nah, iya bisa makanya. menyampaikan Itu nggak bantahan terlalu begitu. panjang kelihatannya. Enggak apa-apa Pak Budi, kirimkan aja nanti biar aku yang ini, dan nanti aku bisa bantah dari statement itu. Ya, Ya karena memang kalau ini kalau misalkan banyak memang saya lihat ini banyak. Tapi ya nah, kalau menurut saya ini orang sesat semua yang nulis. loh, kok orang sesat Pak? Itu isi Bible loh, Iya. masa dikatakan orang sesat? Loh, yang menulis di Google ini loh bahwa itu berasal dari apa Platonik dan sebagainya itu menurut saya ini orang sesat semua. Enggak, coba sekarang begini ya, karena Jadi tidak sama semua. ya seperti Don Litan itu juga sering Om ngambil makasih, kitab-kitabnya Om orang Kristen yang adalah orang sesat. Lah kami tidak percaya mereka kok. Lah bisa menyatakan sesat atau tidak gimana Pak? Kalau pada dasarnya itu adalah fakta umpamanya. Tidak mungkin mereka bukan fakta, sudah pasti tidak mungkin fakta itu. Kok nggak mungkin fakta Pak? Pada ayat pertama saja pada mulanya adalah Lah ya firman ini dia adalah Ebionit tadi sudah perkataan saya Allah. tunjukkan kan, saya sudah katakan dia menganggap Yesus semata-mata seorang manusia. Yahudi ya semua seperti itulah. Saya tidak percaya Yahudi, tidak Loh, peduli itu memang pada dasarnya kitabnya Yesus Yahudi. manusia kok Pak? Enggak, Dikatakan Yesus itu di sana Allah dan dikatakan di manusia. dalam Makanya Pak, saya di bilang dalam saya punya. sebentar Pak, di dalam nubuatan Nabi Yunus dikatakan sebab sama seperti Yunus hidup tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya. Anak manusia loh. Iya. Iya. Yesus disebut anak manusia banyak kali, disebut anak Allah juga banyak kali. Makanya dia sungguh-sungguh Allah, sungguh manusia gitu loh. Ya, kalau saya tanya, makna daripada arti atau daripada makna kata anak Allah itu apakah alegoris atau harafiah, Pak? Loh, saya kan tadi sudah jelaskan, anak Allah itu bagi orang-orang di sana pada zaman itu, anak Allah itu setara dengan Allah. Oh, enggak ada, Tidak Pak. bisa artinya, loh tidak. Coba Pak, kita baca di dalam Mazmur dikatakan makanya bahwa saya tadi juga sudah berikan Matius 14 ayat 33, saya sudah berikan Pak, di dalam Mazmur, Yohanes 5 ayat 18. Di dalam Mazmur. Bentar Pak, di dalam Mazmur dikatakan berapa? Allah bukanlah manusia. Oke ya, kita lihat ya. Loh, saya tahu kalau ayat itu, tapi konteksnya kamu selalu tarik
out of context itu loh. Coba tunjukkan ayatnya. Bukan, kita Ayo coba menunjukkan bahwa tunjukkan, Allah itu tidak coba sama. tunjukkan. Ayo Oke. coba tunjukkan, ayo. Di dalam Bilangan 23 ayat 19. Ya, Coba. sebentar Jangan ya. tidak. Ya, sebentar ya. Bilangan 23, 23 19. 19. Ya, ayo. Umi Coba baca silakan. dan jelaskan coba. Ya silakan dibaca. Ya, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kalau manusia tuh seringkali menyesal, Allah tuh tidak menyesal. Jadi penekanannya tuh bukannya Allah bukan manusia, Allah tuh bukan. Lah kepental. Pak Buas kepental ya?